sekolah yang ada bergabung di dalam room meeting ini ya. Kira-kira tadi pada saat Bapak Ibu ketemu berjumpa dengan kepala SMP Baik 1 teman-teman semuanya, boleh di mute dulu yang dilakukan oleh kepala siapa sekolah ya tadi yang masih ini. seperti siapa? Ntar kita lihat dulu ya. Oke, Pak Madi. Ya, saya kondisikan Bu Apri, nggak apa-apa. Oke, baik. Lanjut aja terus. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, untuk keberkahan acara kita, kegiatan kita berjalan lancar, mari sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing dengan membacakan Ummul Quran. Pembacaan doa dimulai dari sekarang. Pembacaan doa selesai. Baik teman-teman semuanya, kegiatan selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon duduk dengan tenang dan tegak, senyamannya Bapak Ibu semuanya ya. Izin saya share screen teman-teman. Di sana Ibu, di kebangsaanku, bangsa tanah airku, seru Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku itu semuanya. Bangga jiwa dan untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, anakku, putriku yang Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita telah sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Teman-teman, tadi saya mohon maaf lupa memberi penghormatan kepada narasumber kita pada hari ini ya. Ada Bapak John Abdi, SPD MPD, dari pengawas SMA juga, dari pengawas Dikmen juga. Kemudian ada Dr. Agustina Endah Ekawati MPD dari pengawas SMP Biren, kalau tidak salah ya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum Mbak Prisi karena dengan edit tadi ya. mohon maaf Pak Kaswan, boleh di mute. Teman-teman semuanya, sebelum acara kita serahkan kepada moderator Ibu Lidawati bersama narasumber hebat pada hari ini, Bapak John Abdi dan Ibu Agustina Endah Ekawati. Marilah sama-sama kita mendengarkan dulu sedikit kata-kata sambutan dari Ketua Kombel kita, yaitu Bapak Muklis dari Pengawas Dikmen Aceh Barat. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada siang hari ini, Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berhadir di ruang virtual ini sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh host ya, hosting yang punya ruang ini. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, belajar bersama ya.
belajar bersama dengan topik pada siang hari ini pembelajaran mendalam bagi penguas sekolah. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan bagi seluruh penghuni muka bumi ini. Yang saya hormati eh, Pak John Abdi, MPD, kemudian Ibu Agustina ya, MED ya, yang bersedia ya eh, membersamai kita pada siang hari ini sebagai narasumber ya. Tentu ini adalah kebahagiaan bagi kita bersama ketika kita dapat bersama para narasumber nanti akan dapat memberikan pemahaman ya bagaimana PM ini eh, dimulai pada tahun pelajaran ini dalam tahapan apa namanya sosialisasi juga baru mulai pelatihan dan tentu kita sebagai pengusaha sekolah sangat ingin ya sangat berharap kita dapat seiring sejalan dengan kepala sekolah dan juga guru dalam memahami pertama dulu ya, setelah memahami baru melaksanakannya, mengaplikasikan. Nah, nanti di periodiknya akan kita refleksikan bersama-sama juga. Eh, yang saya hormati Bapak dan Ibu semua yang mendukung sehingga suksesnya kegiatan ini, terutama kepada rekan saya Bu Eli ya, yang dengan begitu semangat ya mempersiapkan berbagai hal terkait dengan webinar ini, juga Bu Apriani ya, yang kami terus berdiskusi bagaimana supaya ini jalan. Bapak Ibu khusus kepada Ketua APSI Pak Baharudin tentunya ya, yang beliau pada saat ini mungkin kesibukan beliau sebagai apa namanya pelatih di eh, kegiatan di Cakep ya. Semoga saja sukses juga di kegiatannya. Bapak dan Ibu, tentu ya dalam pelaksanaan ini kami selaku apa namanya perpanjangan tangan dari APSI Aceh berupaya menghadirkan apa namanya proses ya kan materi juga keterhubungan ya interaksi yang positif bagi kita semua. Yang tujuannya adalah Bapak Ibu bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita selaku pengawas sekolah, menemani teman-teman kita kepala sekolah dalam mengimplementasikan eh, pembelajaran mendalam ini yang tentu saja belum masif dilaksanakan pelatihan, masih terbatas ya pada sekolah yang menerima boskin atau sekolah dengan jumlah peserta didik di atas 400 ya. Bapak dan Ibu, saya ingin sedikit membagikan beberapa hal terkait pertemuan kami sebelumnya. Ini untuk informasi kita bersama ya. Singkat saja, izin ya Bu, eh, saya bagikan ya. Ya, boleh Pak, boleh. Ya, bisa tampil Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Ya sudah Pak. Sudah ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, inilah webinar part 1 PM ya bagi kita penguas sekolah. Tentu juga akan bermanfaat bagi kepala sekolah. Dari pantauan saya juga hadir bersama. Terima kasih ya Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah bergabung di sini ya. Eh, Bapak dan Ibu, bahwa pada hari ini ya dengan izin Allah tentunya kita melakukan sesi yang bagi kita semoga saja dapat berlanjut ke depan ya. Bahwa ini penting bagi kita sebagai pembelajar sepanjang hayat menyikapi dengan perubahan regulasi pemerintah ya eh, terkait dengan hal baru ya. Sebenarnya bukan baru tapi merupakan kebijakan bagaimana eh, pendekatan oleh eh, Kementerian Kemendikdasmen untuk peserta didik sehingga pembelajarannya bermanfaat untuk setiap pertemuan di sekolah. Bapak Ibu Kombel Murno Sabi ya, ini adalah mungkin cikal bakal dari yang digagas oleh APSI Aceh. Saya mungkin karena di awal menggerakkan teman-teman ya, Bu Eli dan Abu Abrani. Nanti mungkin akan Bapak Ibu akan melanjutkannya setelah mungkin kami ada batas ruang dan waktu ya. Nah, komunitas ini Bapak Ibu pada saat ini ya dari tangkapan layar kami tadi sekitar jam 10
ada 122 pengikut ya sudah bergabung ya. Nah, ini tentu sangat membahagiakan kita semua. Pada hari ini kita mengajak Pak John Abdi ya, kemudian Bu Agustina ya, juga ada kesediaan dari Pak Martunis selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh akan memberikan semangat bagi kita semua. Nah, pada hari ini tentu nanti Bapak Ibu dari pantauan kami sudah mendaftar di dalam apa namanya kegiatan untuk di ruang GTK itu hampir 119 ya. Walaupun yang bergabung ternyata belum mencapai sejumlah itu, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti dalam perjalanan akan bergabung ya. Apa yang menjadi latar belakang Bapak Ibu kita melakukan webinar ya? Pertama adalah terkait dengan penerapan PM ya. Kemudian masih kurangnya pelatihan bagi kita pengusaha sekolah dan yang ketiga merupakan tindak lanjut dari peluncuran Hari Belajar APSI Aceh yang kami mulai kemarin pada tanggal 16 September 2025. Nah, dalam jangka pendek ini juga perlu kami informasikan webinar tahun ini kita adakan 2 kali ya Bapak Ibu di akhir tahun ini. Pertama pada hari ini ya, yang rencana awal di September tapi alhamdulillah sudah terlaksana pada hari ini. Dan yang kedua nanti pada Desember kita akan lakukan webinar sekali lagi. Kemudian ada juga berbagi praktik baik ya. Pertama kita akan coba jadwalkan pada Oktober, kedua pada November, dan yang ketiga pada Januari 2026. Dan ini sebagai rencana tindak kami dari bidang ya, bidang yang membidangi diklat ya dan pengembangan kompetensi pengawas di APSI Aceh. Lalu Bapak Ibu, tentu saja semangat ini mari sama-sama kita eh, sampaikan kepada teman-teman kita yang belum bergabung supaya apa? Supaya ini adalah milik dan rumah kita bersama dalam upaya meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing. Mohon maaf atas kekurangan dan sekali lagi terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah mau bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat kita dambakan ini. Akhirnya hanya kepada Allah kita berserah diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muklis yang sudah memaparkan mungkin cikal bakal daripada kombel kita Merno Sabi Apsi Aceh kita ya. Baik, sekarang untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Eli bersama narasumber hebat pada hari ini. Ada Pak John Abdi dan Ibu Agustina. Silakan Bu Eli. Mungkin saya pamit sebentar ya Bu Eli untuk mengunjungi tetangga yang musibah ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Apriani. Eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. ya yang kami hormati ya Bapak Ketua Kombel ya, Meruno Sabi, Pak Muklis, dan yang kita berharap Pak Kadis Aceh bisa hadir ya Pak ya, Pak Kepala Dinas Pendidikan Aceh bisa hadir untuk ini mungkin ada satu lain hal ya, jadi tidak bisa membersamai kita. Baik, dan yang saya hormati ya Bapak Ibu eh, pengawas hebat yang sudah tergabung di dalam eh, kegiatan Kombel kita ini. Semoga diberikan kesehatan ya dan semangat terus. Yang saya tentunya yang saya hormati ya, yang teristimewa sekali kepada dua narasumber hebat kita, yaitu yang pertama adalah Bapak John Abdi, SPD MPD. Beliau nanti akan menyampaikan paparan tentang peran pengawas sekolah ya dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Ya, begitu juga dengan narasumber kedua kita yaitu Ibu Dr. Agustina Endah Ekawati, MPD. Nah, bagaimana kabarnya Pak John dan Bu Agus? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Alhamdulillah. Eli. Alhamdulillah baik. Nah, sedikit saya ingin menyampaikan dulu bagaimana teknisnya kita di sini. Untuk yang pertama adalah kami memberikan waktu paparan beserta tanya jawab
kepada Pak John Abdi ya sebagai narasumber pertama. Kemudian dilanjutkan nanti kepada Bu Endah Agustina sebagai narasumber kedua ya memaparkan dan nanti juga akan tanya jawab di 30 menit ke depannya. Baik, Bapak ya, Bapak Ibu pengawas hebat ya. Tentunya kita sudah tidak sabar ya mendengar paparan dari narasumber kita. Kepada Bapak John Abdi dipersilahkan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, saya izin share screen. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan, Bu? Sudah Pak John. Sudah. Sudah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga pada siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan untuk bisa hadir di webinar atau Zoom meeting yang dilaksanakan oleh Kombel APSI Aceh Meluno Sabe. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti menyesuaikan saja dengan judul yang tadi Bu Edi sampaikan. Mungkin saya sifatnya agak masih umum Bapak Ibu ya yang saya sampaikan, walaupun nanti ada bagian-bagian yang mungkin saya akan pertajam Bapak Ibu sekalian. Ingin memastikan Bapak Ibu ya, ini slide saya bergerak Bapak Ibu ya. Bergerak Pak, bergerak. Oke Bapak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya pikir saya dengan Pak Muklis adalah orang-orang yang mendapat informasi tentang PM ini dari narasumber pusat Bapak Ibu ya di kesempatan beberapa waktu yang lalu. Jadi pada prinsipnya karakteristik pembelajaran mendalam itu yang pertama adalah pemahaman yang mendalam, kemudian berbasis masalah dan penyelidikan, ini kata kunci Bapak Ibu ya, berbasis masalah dan penyelidikan, berpusat pada murid, kemudian penggunaan pemikiran kritis dan kreatif, penerapan dalam situasi nyata. Jadi dua hal ini Bapak Ibu yang paling kita tekankan, berbasis masalah dan penyelidikan, kemudian penerapannya dalam situasi nyata. Kemudian ada interaksi diskusi yang mendalam dalam proses pembelajaran dan sebagainya Bapak ya. Ada beberapa hal yang mungkin tadi menjadi dasar Bapak Ibu dari karakteristik pembelajaran mendalam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat perkembangan dari learning 0.0 sampai sekarang hari ini sudah berada pada 5.0, bahwa kalau kita melihat bahwa perkembangan dari 0.0 ke 1.0 itu sekitar 2.000 tahun Bapak ya, 150.000 tahun sampai 2.000 tahun, kemudian 100.000 tahun. Kalau kita lihat bergeser terus dari dari 4.0 ke 5.0 itu kurang dari 5 tahun Bapak Ibu sekalian perkembangan yang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi kita membayangkan bahwa kalau nanti ada ke depan ada 6.0 kemungkinan akan lebih cepat perkembangannya. Sehingga tidak bisa lagi kita berharap bahwa kurikulum yang kita gunakan sekarang itu bisa digunakan dalam beberapa tahun. Walaupun selama ini ada mungkin gambaran informasi yang sering berkembang, ganti menteri, ganti kurikulum. Melihat perkembangan yang sangat cepat ini, ya memang idealnya bahwa kurikulum ini harus segera berganti Bapak Ibu ya, setiap saat karena perkembangan teknologi ini yang luar biasa, perkembangan industri yang sangat luar biasa. Oke Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya lewati beberapa bagian Bapak Ibu ya. Mungkin ini adalah slide yang paling sering kita sering kita lihat Bapak Ibu ya.
yaitu konsep memuliakan. Dulu pernah kita berdebat, mungkin Bapak Ibu sekalian juga bagian dari yang masuk dalam perdebatan itu terkait tentang ada semacam semboyan bahwa guru mengambang pada murid. Ini mungkin tidak elok ketika itu diangkat di Aceh, Bapak Ibu ya, karena beda Bapak Ibu ya. Mungkin istilah-istilah yang ada di Pulau Jawa dengan istilah-istilah yang ada di Aceh. Jadi saya pikir konsep memuliakan ini sangat masuk akal dan sangat mungkin Bapak Ibu ya untuk kita gaungkan di kesempatan ini. Bahwa pembelajaran mendalam itu punya 3 prinsip, saya pikir kita semua sudah tahu, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dengan bagaimana cara memperoleh itu semua, dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, bagaimana cara mewujudkannya? Ya, yang ingin diwujudkan itu adalah profil lulusan Bapak Ibu. Ya, profil 8 dimensi profil lulusan. Yang pada waktu yang lalu kita sering kenal dengan P5 yang isinya 6, sementara hari ini ada profil lulusan yang isinya 8 Bapak Ibu ya. Pada intinya sama saja. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat diagram ini yang sangat mungkin sudah biasa kita lihat, bahwa inti dari semua yang diajarkan di sekolah itu adalah dimensi Bapak Ibu, profil lulusan. Ya, 8 dimensi profil lulusan ini yang menjadi inti. Apapun materi yang diajarkan di sekolah, target akhirnya adalah dari pembelajaran mendalam adalah berubahnya karakter ke arah yang lebih baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kata kuncinya bukan pengetahuan yang diperoleh, tapi bagaimana karakter siswa yang ada di sekolah itu bisa menjadi lebih baik. Dan kita harus mengingatkan ini di sekolah. Jangan sampai niatnya ingin meningkatkan karakter, namun dalam perjalanan siswa kita dibebani dengan berbagai tuntutan dari guru-guru atau kepala sekolah, sehingga akhirnya antara guru dan murid ini akan berbeda, Bapak Ibu, cara pandangnya berselisih dan sebagainya. Ini tentu tidak mencerminkan apa yang diinginkan. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk memperoleh ini semua, maka kita perlu punya prinsip, Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 prinsip yang Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu adalah berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga mengembirakan. Bagaimana ketika seseorang anak ya ketika diajarkan di sekolah, mereka tahu kenapa mempelajari itu dan untuk apa mereka belajar itu, sehingga pembelajarannya menjadi bermakna dan mengembirakan pada akhirnya. Dulu ketika saya sempat mungkin belajar di Cina, Bapak Ibu ya, saya menemukan sesuatu yang saya tidak temukan di pembelajaran di Indonesia. Ketika orang bertanya tentang pentingnya integral untuk apa digunakan, maka di Indonesia itu mungkin sebagian guru tidak bisa menjawab. Tapi ketika saya berada di Cina waktu itu, saya melihat bahwa ternyata untuk membangun satu bangun, ya kemudian bisa dicetak bangunnya dalam bentuk nyata, itu menggunakan integral. Dan anak-anak berlomba untuk mempelajari integral agar dia bisa mencetak benda-benda yang dia sukai, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana caranya seseorang anak itu memperoleh pengetahuan itu karena dia ingin tahu. Kenapa? Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak bisa membuat sesuatu. Jadi ini yang dikatakan mungkin anak-anak sadar, kemudian pembelajaran menjadi bermakna dan mengembirakan. Oke Bapak Ibu ya, ini saya lewati Bapak Ibu ya beberapa hal. Jadi Bapak Ibu ya, berkesadaran pada intinya, kalau kita lihat highlight di sini adalah termotivasi secara intrinsik Bapak Ibu. Jadi kita mungkin bisa memastikan ketika Bapak Ibu sekalian melihat dokumen-dokumen yang ada di sekolah yang dimiliki oleh guru-guru kita, ya kita harus memastikan bahwa dokumen yang mereka sediakan itu membuat anak termotivasi secara intrinsik, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, bagaimana pembelajaran di Cina itu, anak-anak belajar sesuatu itu karena kepingin dia bisa membuat benda-benda yang dia inginkan. Yang apabila dia tidak memiliki pengetahuan itu, maka dia tidak bisa membuat benda, hanya menjadi penonton. Nah, jadi bagaimana sih guru-guru kita di sekolah itu bisa mengemas ini menjadi anak-anak akhirnya termotivasi secara intrinsik. Berarti motivasi itu berasal dari dalam diri anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi akhirnya dia memperoleh skill yang memang dia bisa gunakan dalam kehidupan nyatanya pada suatu saat. Saya lewati Bapak Ibu. Kemudian bermakna Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang dikatakan bermakna itu apabila peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru Bapak Ibu ya. Jadi kita juga tahu bersama Bapak Ibu hari ini kemarin
mungkin minggu yang lalu Bapak Ibu sekalian, saya sempat hadir ke Jakarta. Mungkin ada satu bagian yang menarik ketika kepala sekolah bertanya, kenapa kami tidak diberikan contoh saja agar kami lebih paham. Itu ketika kita diminta untuk menjadi menjadi bagian dari sekolah untuk persiapan rencana aksi nasional. Aceh mendapat peran sebagai tim yang merumuskan KSP P4GN, Bapak sekalian. Nah, jadi apa jawaban dari tim Puskurjar? Kami terbiasa membuat contoh-contoh, namun yang disayangkan, kata mereka, bahwa ketika contoh itu jadi, apa yang terjadi? Ternyata guru-guru kita itu berpikir bahwa contoh itulah yang benar, selain dari contoh itu tidak benar. Nah, sehingga akhirnya serba salah diberikan contoh. Mereka pikir bahwa itu harus diikuti. Kemudian sementara ketika tidak diberi contoh, mereka menjadi kebingungan. Jadi kreasi dari teman-teman guru kita di sekolah itu juga mungkin agak sedikit mengkhawatirkan belakangan ini, Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu ya, jadi ketika pembelajaran mendalam pasti Bapak Ibu ya, ada hal yang membedakan pembelajaran mendalam dengan pembelajaran umum Bapak Ibu ya, bahwa di pembelajaran mendalam itu segala suatu informasi itu benar-benar diperoleh dari sumber yang bisa dipercaya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita melihat bahwa ada banyak contoh-contoh yang baik grafik, tabel, diagram, infografis, dan sebagainya. Nah, ini diambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Inilah yang harusnya disediakan di sekolah. Ketika guru ingin merencanakan satu pembelajaran, maka mereka harus mengemas pembelajaran itu dalam konteks yang nyata dengan sumber-sumber data yang bisa dipercaya, Pak Saudara. Karena selama ini, bagaimana guru-guru kita bisa mengajar dengan baik, sementara pembelajarannya hanya sifatnya teori semata, Pak Saudara. Dan berakibat bahwa siswa kita juga hanya mampu mengingat saja, Bapak Ibu. Ya, jadi inilah yang mungkin kita perlu sampaikan ke teman-teman guru yang ada di sekolah, bahwa ketika mengangkat satu isu, maka isu yang diangkat itu harus isu yang memang dekat dengan kehidupan nyata. Ya, jadi dalam hal kita mengangkat satu isu itu untuk menyelesaikan satu masalah, Bapak Ibu, ya, menyelesaikan satu masalah, bukan memecahkan satu masalah, tapi menyelesaikan satu masalah. Oke, kemudian berikutnya Bapak Ibu ya, menggembirakan. Jadi ada banyak hal yang dapat membuat anak-anak gembira dalam pembelajaran di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, seringkali mungkin kita juga sama Bapak Ibu ya, kita juga sama. Seringkali kita membuat tuntutan kepada guru Bapak ya, sehingga akhirnya guru itu merasa cemas. Bagaimana seorang itu bisa gembira kalau dia dalam keadaan cemas? Ini terjadi juga di sekolah. Ketika guru terlalu banyak memberi tugas kepada siswa, maka siswa itu akan menjadi cemas. Dia menganggap bahwa pembelajaran itu sebuah ancaman bagi dia, sehingga pembelajaran pada akhirnya tidak menyenangkan, tidak menantang, dan tidak memotivasi siswa. Jadi inilah yang mungkin harus kita hindarkan ya. Kita sampaikan juga hal-hal ini kepada guru-guru kita yang ada di sekolah, sehingga pembelajaran yang terjadi di sekolah pada akhirnya adalah pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, ini saya tertarik menyampaikan slide ini Bapak Ibu ya, bahwa hari ini guru-guru kita itu sudah terbiasa pada comfort zone Bapak Ibu, atau di zona nyaman. Ya, zona nyaman ini adalah zona yang tidak efektif Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin paling tidak guru kita itu berada pada strike zone. Jadi zona regang ya, bisa mungkin satu saat dia berada di posisi ini, mungkin pada kesempatan lain dia berada pada posisi yang lain lagi. Atau ya mungkin kita juga bisa membiasakan guru kita berada pada stress zone, ya zona stres. Mungkin ada banyak contoh Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu mungkin juga tahulah bahwa ada istilah the power of kepepet. Jadi ketika seseorang itu terdesak, maka dia bisa mengeluarkan semua kekuatan bawah sadar yang dia miliki, sehingga bisa mencapai satu yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Namun tentu hal ini juga agak kurang membuat guru mungkin nyaman di sekolah. Maka paling tidak guru kita berada pada strike zone ya, atau zona pergangan. Dia satu hari bisa berada pada zona ini, pada kesempatan lain bisa pada zona yang lain tanpa keterpaksaan. Jadi ini disebut dengan zona efektif belajar ya, dan zona menantang. Kemudian zona proximal development Bapak. Jadi ada 4 tahapan Bapak ya, di mana mungkin pembelajaran pertama mungkin diberi
diberi tuntunan, ya kemudian tanpa asisten, kemudian bisa merdeka, sampai akhirnya dia mungkin ini level yang tertinggi dalam taksonomi belum kita, Bapak ya. Nanti kita mungkin belajar di depan ada yang namanya taksonomi Solo. Jadi di mana pembelajaran itu seseorang yang sudah merdeka dalam hal belajar, maka dia belajarnya itu tanpa ada tekanan karena belajar karena keinginan sendiri. Jadi pengalaman belajar ada 3, Bapak Ibu ya. Jadi ada rumus 8334. Ya, pengalaman belajar ini ada 3 di taksonomi belum dan Solo memang sebenarnya tidak jauh berbeda walaupun ada perbedaan tapi sangat sedikit. Yang pertama, pengalaman belajar itu adalah memahami. Ini level yang paling rendah. Seringkali saya tanyakan ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, mereka masih beranggapan bahwa kognitif dengan pengetahuan sama. Perlu kita sama-sama ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa kognitif dengan pengetahuan adalah 2 hal yang berbeda, Bapak Ibu ya. Walaupun muaranya nanti akan sama, Bapak Ibu ya. Di kognitif itu bicara tentang proses, Bapak ya. Kognitif itu bicara tentang proses belajar, sementara pengetahuan itu bicara tentang hasil belajar. Ketika kita bicara memahami ini mungkin kalau di taksonomi belum itu jatuhnya kalau kita bagi 3 level, mengingat dan memahami itu levelnya pemahaman. Jadi ini level pertama di taksonomi belum, Bapak Saudara. Ya, ini adalah proses belajar. Jadi bagaimana seseorang mengingat, bagaimana seseorang memahami, tentu akan ada proses dia bisa mengingat, ada proses dia memahami. Apa yang dihasilkan dari mengingat? Pengetahuan faktual. Apa yang dihasilkan dari memahami? Pengetahuan konseptual. Demikian juga ketika seseorang belajar mengaplikasi. Apa yang dia peroleh dari mengaplikasi? Maka seseorang ketika mengaplikasikan sesuatu, maka yang diperoleh adalah pengetahuan prosedural, Bapak Ibu sekalian. Cuma di taksonomi Solo akan agak beda sedikit, Bapak Ibu ya, kalau kita bicara Solo dengan taksonomi belum. Di Solo itu menganalisis dan mengaplikasi ini dibagi ke dalam satu zona yang sama. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah merefleksi, Bapak Ibu sekalian. Refleksi nanti kita lihat di depan bagaimana itu dibahas di taksonomi Solo, Bapak Ibu sekalian. Jadi merefleksi ini saya pikir adalah bagian yang paling tinggi kalau di taksonomi belum kita mengenal yang katanya informasi bahwa ini berkaitan dengan kemampuan bernalar, di mana ranah kognitif yang digunakan itu ada 3, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sementara di taksonomi Solo itu mengevaluasi dan mencipta, Bapak sekalian. Ini yang mungkin kalau kita padankan dengan taksonomi belum. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sama-sama, Bapak Ibu, ini bentuk taksonomi Solo, Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit saya urai, Bapak Ibu sekalian, tentang taksonomi Solo. Kalau Bapak Ibu sekalian pelajari, ada banyak literatur tentang taksonomi Solo, Bapak Ibu ya. Belum tidak bicara tentang prestruktural atau prastruktural, di mana seseorang anak gagal memahami sesuatu, ya, atau tidak kompeten tentang sesuatu walaupun dia sudah diajarkan. Di taksonomi belum ini tidak dimasukkan, tapi di taksonomi Solo ini masuk. Kemudian ketika seseorang itu mampu mengidentifikasi nama ya dan sebagainya, itu dikatakan dia sudah masuk ke unistruktural. Jadi dia mempunyai satu pengetahuan yang masih berdiri sendiri. Kemudian ketika dia mampu memahami beberapa, ya mengkombinasikan beberapa itu, maka dia berada pada ranah atau level multistruktural, dan ketika dia bisa menganalisis, mengaplikasi, kemudian beberapa hal, dia berada pada ranah atau fase relasional. Namun demikian, ketika dia mampu menciptakan hal baru, ya kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sini ada bola kecil di extended abstract. Ketika dia mampu menganalisis, kemudian bisa menciptakan hal baru, maka dia berada pada level extended abstract. Sederhananya begini Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa kalau dulu kita bicara tentang lampu itu bayangan kita adalah lampu pijar. Namun dalam perkembangan zaman, lampu pijar itu ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan. Lampu pijar itu kan eranya Thomas Alva Edison. Namun dalam perkembangan, ya, ternyata ada kelemahan-kelemahan di mana warna cahaya tidak terlalu terang, watt yang dipakai terlalu besar, sehingga pembiayaannya juga akan boros, sehingga
Dengan banyak keterbatasan itu akhirnya muncullah ide untuk membuat lampu neon. Ternyata lampu neon pun ada masalah. Ya mungkin agak terlalu besar, kemudian ada banyak kekurangan lain, kadangkala bisa putus dan sebagainya. Muncul lampu lain bagus lain ya. Kemudian lampu yang sekarang kita kenal ada lampu LED, ada lampu hemat energi dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika anak-anak bisa berada pada zona ini, dia berada pada zona extended abstract, di mana dia bisa menemukan satu hal, Bapak Ibu, ya, satu hal baru. Dia bukan menciptakan sesuatu yang baru, tapi memodifikasi satu baru untuk membuat kreasi tentang hal yang mungkin pada hakikatnya sama. Yang dia buat adalah lampu juga, namun dia bisa mengemas dalam bentuk yang seminimal mungkin memiliki kekurangan. Bapak sekalian, tadi saya sudah bahas pintas, kira-kira inilah Bapak Ibu ya, tahapan-tahapannya. Di taksonomi Bloom itu mengingat itu unistruktural, kemudian memahami itu multistruktural, relasional itu menganalisis dan menerapkan, sementara mencipta itu berpikir abstrak yang mendalam atau extended abstrak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini padanan-padanannya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat. Jadi memahami antara Bloom dengan Solo itu sama, kemudian di mengaplikasi agak beda Bapak Ibu ya. Kalau di Bloom itu menganalisis masuk ke metakognitif istilahnya. Tapi di taksonomi Solo dia relasional berdiri sendiri Bapak Ibu ya. Ini menggabungkan, menerapkan dan menganalisis. Sementara mengevaluasi dan mencipta berada pada level extended abstract Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat deskripsinya, prestruktural atau prastruktural ini belum memahami, unistruktural itu mengingat kembali, kemudian memiliki banyak ide untuk memahami, atau multistruktural, kemudian ada menghubungkan ide-ide tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi ada orang yang mampu mengelola ide, ya, tapi tidak bisa menghubungkan ide-ide. Ya, dia banyak idenya, tapi tidak bisa menggabungkan ide itu. Kemudian ada ide bisa menggabungkan ide, tapi tidak bisa menciptakan hal baru Bapak Ibu sekalian. Banyak penemuan-penemuan yang mungkin ada di era sebelumnya itu belum ada wujudnya ya, masih ide-ide saja. Namun siapa yang menciptakan akhirnya? Yang menciptakan adalah manusia-manusia yang berada pada abad 20 21 ya. Sehingga akhirnya dia belum berada pada mungkin waktu itu belum berada pada extended abstract Bapak sekalian. Oke, Bapak Ibu ya, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, transformasi peran guru yang mungkin perlu kita sampaikan kepada teman-teman guru di sekolah. Biasanya pemerintah pusat itu, Bapak Ibu sekalian, pemerintah pusat itu adalah utama Bapak Ibu ya. Jadi semuanya dari pemerintah pusat, kita tinggal ikut, kemudian dilanjut oleh pemerintah daerah, kemudian oleh kepala sekolah, dan baru ke guru. Kalau sekarang tidak, Bapak Ibu sekalian, bahwa peran guru itu sangat sangat luas Bapak Ibu sekalian. Semua ide itu dari guru. Ya, walaupun kita yang namanya pemerintah itu hanya memberikan patron saja, memberikan alur saja, tapi yang mengkreasi semuanya adalah guru. Ya, kemudian guru itu mungkin baru terus ke kepala sekolah, baru terus ke pemerintah, kemudian baru ke pemerintah daerah, lanjut ke pemerintah pusat, Bapak Ibu. Bahwa guru hari ini adalah sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, dan guru sebagai pengembang budaya belajar, Bapak Ibu. Ini budaya belajar ini kalau Bapak Ibu sekalian mungkin pernah ingat bahwa di pengetahuan itu ada salah satu item yang levelnya paling tinggi itu adalah metakognitif Bapak Ibu ya. Metakognitif itu kata kuncinya adalah kesadaran, kalau mau lebih panjang, belajar bagaimana cara belajar, berpikir bagaimana cara berpikir Bapak sekalian. Oke Bapak Ibu ya, ini saya lewati beberapa karena memang waktu juga Bapak Ibu ya, karena nanti ada Bu Enda yang akan lanjut Bapak Ibu. Mungkin bicara tentang perencanaan pembelajaran mendalam Bapak Ibu ya. Dalam hal ini ada 4 bagian penting dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi istilahnya ada bermacam ragam, ada yang buat RPP, ada yang menyampaikan RPM, ada menyampaikan modul ajar. Itu bukan masalah. Yang penting itu adalah komponen-komponen minimal yang harus ada di dalamnya. Bahkan tidak ada format khusus yang harus dibuatkan untuk RPP. Yang pasti yang harus ada itu adalah komponennya, Bapak Ibu. Mungkin sederhananya begini, Bapak Ibu ya. Ini mungkin juga sudah banyak beredar di panduan-panduan yang diterbitkan oleh Puskurjar juga banyak, Bapak Ibu ya. Ketika kita bicara tentang identifikasi, yang harus ada dalam sebuah identifikasi di RPP itu atau di modul ajar adalah dimensi profil lulusan, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian untuk desain pembelajaran, tadi kita sudah bahas di atas bahwa desain pembelajaran itu minimal memuat tujuan. Ada baiknya ya tujuan pembelajaran itu
selain tujuan pembelajaran juga dimuat CP, dimuat juga lintas disiplin ilmu, walaupun ini bukan satu hal yang wajib, sifatnya opsional. Kemudian desain pembelajaran itu biasanya Bapak Ibu bagusnya dibuat dalam satu bentuk topik. Jadi kalau bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin melihat RPP yang ada di guru, kalau pertama judulnya rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian di bagian bawahnya diberi topik. Ingat saya, saat saya mungkin ke Melabuh kemarin itu, di salah satu sekolah di Melabuh Bapak ya, di SMA 2 Melabuh, ada seorang guru yang ketika saya coba mungkin trigger Bapak ya, saya coba stimulasi, akhirnya dia membuat sebuah topik untuk judul materi pelajaran geografi, judulnya itu adalah Indonesia Supermarket Bencana. Jadi topiknya supermarket bencana. Materinya tentang kebencanaan, tapi dia membuat topik yang membuat ketika itu diangkat, itu pembelajarannya akan lebih menarik Bapak Ibu, mulai dari judul. Jadi kenapa seorang membaca sebuah buku? Karena judulnya menarik. Walaupun mungkin ketika kita baca isi bukunya, mungkin tidak semenarik judulnya, tapi judul itu adalah alasan kenapa seorang membaca buku. Jadi saran saya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sekalian nanti menyampaikan informasi terkait tentang perencanaan pembelajaran kepada guru, sampaikanlah bagus sebaiknya sebuah perencanaan pembelajaran itu dimulai dengan topik, di mana topik itu unik Bapak Ibu ya. Jadi desain pembelajaran itu memuat 4 hal, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian ada pemanfaatan digital. Jadi untuk kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital itu opsional Bapak Ibu. Jadi boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak kita wajibkan pada guru. Namun lingkungan pembelajaran di sini Bapak Ibu ya, lingkungan pembelajaran Bapak Ibu mungkin tidak ada Bapak Ibu, lingkungan pembelajaran tidak mungkin tidak ada. Kemudian untuk praktik pedagogis Bapak Ibu ya, praktik pedagogis ini berkaitan dengan metode atau strategi. Jadi di kurikulum Merdeka tidak dibuat secara implisit tentang model pembelajaran. Walaupun nanti ketika di RPP itu beberapa contoh RPP yang dikeluarkan oleh kementerian sering disebutkan pembelajaran pembelajaran berbasis masalah. Itu bukan model Bapak Ibu. Jadi kalau nanti guru kita membuat RPP-nya tidak bersintak, kemudian tapi di atas dia menuliskan tanpa menuliskan model, pembelajaran berbasis masalah atau project based learning PJBL. Kalau dia tidak membuat sintak itu tidak masalah karena targetnya itu bukan model pembelajaran, tapi adalah kegiatan pembelajarannya itu berbasis masalah, kegiatan pembelajarannya itu berbasis project. Jadi tidak dituntut membuat sintak pembelajaran secara spesifik sebagaimana biasanya ketika seorang menuliskan model pembelajarannya PJBL, Discovery, Inquiry, PBL itu dituntut sintak, tapi di kurikulum mereka itu tidak dituntut ketika tidak disematkan kata model di dalamnya. Oke Bapak Ibu, kemudian ada pengalaman belajar. Tadi pengalaman belajar ada 3 juga, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ibu Bapak sekalian, mungkin sama kita ketahui bahwa di pengalaman belajar ini bisa muncul beberapa aspek Bapak Ibu ya. Misalnya di sini memahami. Ketika memahami, mungkin ada prinsip-prinsip pembelajaran yang tertanam di dalamnya. Misalnya, ini contohnya ada di sini. Kalau kita lihat, ini berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Jadi, ketika seseorang anak berada pada fase memahami, bisa jadi tiga prinsip itu hadir di fase ini. Namun bisa jadi satu yang hadir. Dan tidak ada satu keharusan bahwa pengalaman belajar ini dalam satu kali pertemuan ketiga-tiganya wajib ada, tidak ada keharusan. Namun dalam satu tujuan pembelajaran atau satu capaian pembelajaran secara utuh, pastilah ketiga hal ini ada Bapak Ibu ya. Juga ada perdebatan terkait tentang mungkin tidak, karena ini bukan sintak, mungkin tidak mengaplikasikan duluan baru memahami. Tapi idealnya untuk anak yang baru belajar, levelnya tentu paham dulu, baru aplikasi, setelah aplikasi baru merefleksi. Walaupun tidak ada tuntutan bahwa harus seperti itu, ya. Ini dikembalikan kepada guru. Kemudian untuk asesmen, ini juga beberapa contoh yang dikeluarkan kementerian, sepertinya ada yang keliru, Bapak Ibu sekalian ya. Asesmen pembelajaran itu dibagi atas 3. Asesmen pembelajaran yang ada di perencanaan pembelajaran itu adalah asesmen formatif. Asesmen formatif itu ada 2, Bapak Ibu ya, asesmen hasil learning dan asesmen for learning, Bapak Ibu ya, asesmen as learning dan for learning. For learning. Ya, jadi 2 hal ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti
di asesmen yang ada di perencanaan pembelajaran itu muncul sumatif. Karena sumatif itu setelah selesai 1 CP baru muncul. Ya paling tidak. Jadi tidak ada sumatif ketika proses pembelajaran 1 kali pertemuan itu dilaksanakan. Mungkin konkretnya seperti ini kira-kira Bapak Ibu ya. Ini versi lengkap Bapak Ibu ya, tidak ada keharusan sudah atau bersusun panjang, tidak ada satu format khusus. Yang paling penting adalah komponen-komponen tadi yang memang yang tidak opsional itu wajib ada di sebuah perencanaan pembelajaran. Seperti identifikasi peserta didik ini tidak wajib. Identifikasi mata pelajaran tidak wajib, tapi dimensi profil lulusan wajib. Capaian pembelajaran tidak wajib, topik pembelajaran tidak wajib, tapi tujuan pembelajaran wajib. Praktik pedagogis wajib, Bapak Ibu ya. Kemitraan kemudian lingkungan pembelajaran wajib, tapi pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran tidak menjadi hal yang wajib. Jadi hal-hal seperti inilah mungkin kita juga biasakan sampaikan ke guru agar ketika kita nanti mungkin melakukan pendampingan terhadap guru di kelas atau di sekolah, kita tahu Bapak Ibu ya, yang mana yang sedianya ada, yang mana yang memang tidak seharusnya ada Bapak Ibu sekalian. Langkah-langkah pembelajaran juga sangat sederhana kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan awal itu kegiatan awal dalam hal ini mungkin ini karena kegiatan awal tidak muncul memahami yang seperti tadi, memahami, tidak muncul mengaplikasi dan merefleksikan masih kegiatan awal, tapi sangat mungkin dimunculkan prinsip pembelajaran Bapak Ibu. Ketika di kegiatan inti baru muncul memahami, baru muncul mengaplikasi, baru muncul merefleksi. Jadi langkah-langkah yang ada juga adalah langkah-langkah yang sangat sederhana. Jadi idealnya apa yang ditulis oleh seorang guru ketika membuat perencanaan pembelajaran itulah yang dia laksanakan dalam pembelajaran. Sederhana sekali sebenarnya. Nah, namun seringkali guru kita itu membuat perencanaan pembelajaran dengan dengan mungkin mengcopy dari orang lain atau mungkin membeli dan sebagainya, sehingga akhirnya ketika di pembelajaran beda apa yang dia kerjakan di pembelajarannya dengan apa yang ditulis di RPP itu beda. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di penutup itu ada berkesadaran Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini bahwa setiap langkah-langkah yang ada di sini ini di memahami mungkin belum dituliskan Bapak ya. Ini sudah bermakna menggembirakan. Kemudian di mengaplikasi sama bermakna menggembirakan. Kemudian di kegiatan itu yang bermakna menggembirakan, di penutupnya mungkin berkesadaran. Ini dikembalikan kepada masing-masing Bapak ya. Jadi mungkin bagusnya di setiap tahapan ini muncul Bapak, refleksi, berkesadaran dan bermakna misalnya. Kemudian di memahami juga sama, apa kira-kira? Mungkin di memahami itu muncul berkesadaran dan bermakna juga. Tapi ketika di kegiatan mungkin nanti mengaplikasi Bapak Ibu ya, itu bisa muncul mungkin kegiatan yang menggembirakan Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu yang mungkin sempat saya sebut tadi, ini ada dua hal ini ada bisa dimungkinkan untuk ada di RPP Bapak Ibu ya, untuk asesmen learning dan asesmen for learning Bapak Ibu ya. Contoh yang learning itu apa? Ya mungkin jurnal yang dibuat oleh guru, kemudian ada penilaian diri sendiri peserta didik, kemudian ada penilaian antar teman. Nah, ini adalah contoh yang learning. Kemudian ada asesmen for learning. Untuk yang for learning ini adalah ketika setelah pembelajaran diminta siswa konsep itu dalam pembelajaran siswa membuat konsep, kemudian ada umpan balik yang formatif dan formal dan sebagainya, beri nilai angka karena anak-anak masih dalam proses. Jadi target dari Ya, Pak John, sepertinya Pak John sedang terkendala sinyal. Ya, sudah terpental sepertinya ya, Pak Johnnya sudah terpental. saya izin lagi Bu, masih bisa, masih nyambung Oh ya. iya. Sedikit lagi Bu ya. Baik, lanjut Pak. Kita Maaf nih, Bu. pukul 15.00 lanjut sesi tanya jawab ya Pak ya. Siap Bu. Insya Allah sedikit lagi. Mungkin karena waktu terbatas Bapak Ibu ya. Ini ada asesmen pembelajaran tadi sudah sampaikan Bapak Ibu ya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh asesmen pembelajaran yang mungkin juga kita sering lihat Bapak Ibu pernah lihat. Ini adalah contoh topik energi alternatif. Ini adalah soal yang sudah pasti ini adalah bukan soal-soal yang sedianya ada di pembelajaran mendalam.
bagaimana cara mengemas soal-soal di pembelajaran mendalam? Ya kira-kira begini Bapak Ibu ya. Padahal sama-sama energi alternatif, tapi bagaimana soal yang berikutnya ini, soal yang kedua atau soal pembanding ini mengasah kemampuan bernalar. Jadi ada kata kunci yang tadi saya sebut di awal, ada konteks nyata, ya, kemudian membuat anak-anak menyelesaikan masalah. Jadi kira-kira soal-soal seperti ini yang kita inginkan ada di kelas-kelas. Dan ya, bisa dipastikan bahwa sebagian besar guru-guru kita itu belum terbiasa dengan soal-soal seperti ini. Masalahnya adalah TKA sudah begini model soalnya, kemudian AKM juga model soalnya begini, TKA kemudian SNBT nanti juga bakal model begini soal-soalnya, soal-soal yang mengasah kemampuan bernalar. Mungkin ini contoh ya, contoh soal-soalnya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Tadi saya sempat angkat Bapak Ibu ya, sedikit di atas di awal tentang PISA Bapak Ibu. Ini adalah soal PISA tahun 2000 Bapak Ibu ya. Dan perlu diingat bahwa di tahun 2000 itu kita berada pada peringkat 39 dari 41 negara yang ikut PISA. Dan soal-soal ini disajikan begini Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin karena waktu juga terbatas Bapak Ibu ya. Jadi ini paling tidak bisa mencerminkan lah ya Bapak Ibu ya, bahwa soal-soal yang diinginkan di soal-soal pembelajaran mendalam adalah soal-soal yang mengasah kemampuan bernalar. Atau lebih sederhana, saya sering contohkan begini Bapak Ibu ya, kepada teman-teman yang ada di sekolah-sekolah. Ketika saya tanyakan, misalnya 100 kurang 97 berapa? 3 jawabnya. Semua guru pasti bisa, semua anak pasti bisa menjawab. Hampir semua siswa pasti bisa menjawab. Ketika dia punya kemampuan dasar yang sederhana yang cukup. Tapi ketika soal itu saya ubah, ya, bilangan 3 angka dikurangi dengan bilangan 2 angka, yang hasilnya 3 ada berapa pasang? Ini bukan satu hal yang mudah, Bapak Ibu. Bagi anak-anak, kenapa? Karena kebutuhan kemampuan bernalarnya menjadi penting di situ. Dan itulah yang harusnya diasah di pembelajaran dalam, Bapak Ibu ya. Saya rasa mungkin karena waktu juga, Bapak Ibu ya, saya sisa 2 menit lagi. Dan masih ada tanya jawab nanti. Pikir saya kembalikan kepada Bu Eli. Nanti bahan ini seperti arahan dari Pak Ketua tadi akan saya share di chat kita Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin untuk sementara dari saya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu terima kasih Pak John yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa ya. Ini adalah gambaran ya bagaimana kita nanti mengimplementasikan ya, melihat sekolah-sekolah dampingan kita eh, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran mendalam di sekolahnya tentunya. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Kita batasi hanya 3 penanya saja di sini dan nanti akan sekaligus dijawab dengan Pak John Abdi. Boleh Bapak Ibu yang mau raise hand 3 orang penanya saja. Yang lain boleh bertanya melalui room chat ya. Silahkan Bapak Ibu, disilahkan untuk 3 penanya. Sepertinya belum. Belum panas ya Bu. Ya, Pak Kaswan. Selain Pak Kaswan ya, ditunggu 2 orang lagi Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Kaswan. Silakan Pak Kaswan menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber dan Bapak Ibu pengawas. Begini Bapak, mengenai pembelajaran mendalam ini yang agak susah saya lihat ini di kegiatan inti. Di situ ada pengalaman belajar, memahami, menerapkan dan refleksi. Jadi ada contoh kira-kira misalnya satu mata pelajaran untuk lebih kita memahami yang mana memahami, yang mana menerapkan dan yang mana merefleksi. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kaswan. Ya, kita lanjut ya pada penanya kedua, Ibu Fona. Silakan Bu Fona. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan pada prinsip pembelajaran mendalam tadi eh, ada berkesadaran, kemudian bermakna menggembirakan. Mungkin yang masih saya kurang paham itu bagaimana yang dikatakan berkesadaran. Eh, Katanya boleh di awal, kemudian pada refleksi mungkin ya berkesadaran bisa saya pahami, tapi waktu di kegiatan inti dan kegiatan awal itu seperti apa? Eh, Kegiatan seperti apa yang dikatakan nanti berkesadaran? Kemudian tadi saya juga mendengar ada yang wajib dilakukan dalam wajib di apa namanya? Wajib ada di dalam susunan RPP pembelajaran mendalam, tapi ada juga yang tidak wajib. Saya ingin diulangi sekali lagi, itu bagian yang tidak wajibnya yang mana aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fona. Sepertinya hanya 2 orang penanya nih, Pak John. Ya, yang pertama adalah Pak Kaswan ya menanyakan tentang bagaimana di kegiatan inti dalam perencanaan pembelajaran dan di memahami, menerapkan dan merefleksikan ya. Bagaimana contohnya kalau ada mohon dibagi. Kemudian untuk Bu Fona, bagaimana dengan prinsip pembelajaran mendalam tentang berkesadaran ya, bermakna dan mengembirakan. Nah, bagaimana yang dikatakan berkesadaran di bagian kegiatan yang mana yang dikatakan berkesadaran? Kemudian di dalam perencanaan pembelajaran ada yang wajib harus dilakukan dan ada yang tidak wajib. Nah, ini mohon uh, pencerahannya Pak John Abdi. Demikian. Dipersilahkan Pak John. Oke, baik Bu Elia, makasih. Saya coba mungkin jawab Bapak Ibu ya, sebisa saya lah Bapak Ibu ya. Baik Pak Kaswan, ya, terkait tentang mungkin leveling Bapak Ibu ya, leveling, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi Bapak Ibu ya. Sering dicontohkan terkait contoh ini Bapak Ibu ya, tentang sederhananya Bapak Ibu ya, ketika saya sebutkan kata klorofil Bapak Ibu, maka semua kita pasti akan berkata Bapak Ibu ya, sebagian besar di banyak kesempatan saya tanyakan kepada teman-teman, baik guru maupun kepala sekolah, jawabannya ketika saya tanyakan tentang klorofil itu apa, mereka paham klorofil itu zat hijau daun, Bapak Ibu sekalian. Itu paham Bapak Ibu. Yang mana yang dikatakan paham ketika dia bisa ingat, kemudian dia bisa menjelaskan atau mengulang apa yang dia tadi sudah ingat. Itu levelnya apa namanya? Levelnya memahami. Jadi kalau kita ambil satu contoh di biologi Bapak Ibu, klorofil. Kemudian yang dikatakan mengaplikasi, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, tadi ada level, saya katakan bahwa ternyata di kognitif itu ada leveling Bapak Ibu ya. Yang pertama itu, leveling yang pertama itu adalah yang kognitif itu mengingat dan memahami itu mungkin satu tempat dia memahami, pemahaman lah. Oh ya, tadi sudah saya jelaskan pemahaman seperti apa. Ketika dia dijelaskan suatu, dia bisa mengulang kembali atau bisa mengingat kembali Bapak Ibu. Itu paham Bapak Ibu ya. Kemudian mengaplikasi, bagaimana contoh mengaplikasi? Ketika seseorang anak bisa menjelaskan bagaimana proses fotosintesis terjadi, Bapak Ibu ya. Dia bisa menggambarkan prosedur tentang proses terjadinya fotosintesis. Sehingga ada proses yang menghasilkan zat hijau daun dan sebagainya. Ini sudah berada pada level mengaplikasi. Mungkin dia bisa memberikan contoh-contoh terkait mana yang dikatakan ini ada klorofil, mana yang tidak ada klorofil. Kemarin sempat saya didebat oleh seorang guru biologi ketika saya sampaikan bahwa klorofil, Pak, bukan zat hijau daun, Pak, klorofil. Jadi apa juga saya tanya kalau bukan zat hijau daun. Nah, jadi mungkin kita yang awam, yang mungkin tidak terlalu paham biologi, kita akan bilang bahwa itu zat hijau daun. Sementara guru biologi sendiri ada punya pendapat berbeda-beda juga. Ya, ada yang bilang bahwa Pak, klorofil itu bukan zat hijau daun, tapi zat hijau. Kenapa? Karena ternyata klorofil tidak hanya ada di daun, di tumbuhan yang di batang juga ada zat hijau daun. Nah, jadi itu level yang seperti itu level paham Bapak Ibu ya. Ketika mengaplikasikan dia bisa menggambarkan prosedur terjadinya klorofil ya.
Bagaimana fotosintesis, bagaimana caranya, apa yang terjadi, kemudian bisa juga menggambarkan bahwa apa pentingnya klorofil bagi kehidupan manusia. Ternyata juga dia dalam proses fotosintesis juga dihasilkan oksigen yang berguna kepada hidup kita. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, ternyata penghasil oksigen yang ada di dunia ini tidak sepenuhnya ada melalui fotosintesis. Ya, ketika kita merujuk ke bacaan yang lebih dalam lagi, ternyata plankton-plankton yang ada di laut itu adalah penghasil oksigen yang lebih banyak daripada tumbuh-tumbuhan, ya, atau melalui proses fotosintesis. Ketika hal ini terjadi, ini kita mungkin sudah berada pada proses merefleksi. Ternyata ketika dikaji lagi bahwa ternyata selama ini kita membayangkan bahwa klorofil itu terjadinya fotosintesis, dan inilah yang menghasilkan oksigen satu-satunya dan nggak ada yang lain. Ketika dikaji, direfleksi dan sebagainya, ternyata ada. Kemudian apalah yang mungkin kita bisa contohkan selain itu, Bapak Ibu ya? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika ada pertanyaan di diri kita, apa yang terjadi kalau tidak ada klorofil di dunia ini, Bapak Ibu sekalian? Ya, ini kan pertanyaan refleksi, Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi ketika di dunia ini tidak ada klorofil? Jawabannya adalah tidak ada zat makanan. Ya, bagaimana kalau tidak ada zat makanan? Maka hewan akan mati, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang terjadi kalau hewan mati? Manusia, tumbuhan juga sudah tidak ada, hewan tidak ada. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah manusia tidak punya sumber makanan. Kalau manusia tidak punya sumber makanan, apa yang terjadi? Ini bentuk refleksi, Bapak Ibu. Maka manusia juga akan mati. Pertanyaannya adalah apakah manusia ketika hilang sumber makanan, dia berhenti untuk berpikir bahwa dia harus mencari sumber makanan baru. Nah, jadi anak-anak mencoba mencari, atau guru mengelola anak-anak untuk menemukan bahwa ternyata bukan tumbuh-tumbuhan yang perlu klorofil saja yang bisa menjadi bahan makanan bagi manusia. Ya, ternyata ada tumbuh-tumbuhan yang lain yang tidak perlu fotosintesis. Misalnya alga, Bapak Ibu, alga merah, Bapak Ibu, dan sebagainya lah. Nah, itu yang memang tidak memerlukan klorofil, itu salah satunya. Nah, kalau kita lihat lagi ternyata di tempat-tempat yang memang hampir tidak ada tanaman, katakanlah di daerah-daerah Afrika sana, mereka mengambil tanah, kemudian dicampur air, kemudian dibuat seperti keripik. Itu jadi sumber bagi makanan bagi tubuh. Jadi artinya ketika manusia dihadapkan pada satu masalah, satu kondisi, manusia tetap tidak akan berhenti berpikir. Kenapa? Dia butuh hidup. Contoh lain Bapak Ibu ya, seorang pakar pernah diceritakan Bapak Ibu, saya pernah membaca satu kejadian, seorang pakar ahli tanaman, tanaman atau ahli biologi, bekerja di satu tempat di Afrika. Beliau kebetulan juga berkebangsaan Afrika, kemudian memiliki gelar doktor. Dalam perjalanan hidupnya, dia bertemu dengan seseorang yang dikatakan oleh warga setempat, jangan pernah bertemu dengan dia. Kenapa? Kalau Anda bertemu dengan dia, maka Anda akan ada masalah. Dia sebagai orang yang punya pengetahuan tinggi nggak percaya. Akhirnya ketemulah dia dengan yang bersangkutan. Ya, ketika dia bertemu dengan yang bersangkutan, dia merasa biasa saja, dikasih makanan dia nggak makan. Kenapa? Karena takut kalau dia makan nanti takut diracun dan sebagainya. Namun ketika diberi minuman, dia berpikir bahwa minuman nggak mungkin ada yang bahaya diminum. Namun dalam beberapa saat kemudian dia hilang kesadaran, dan ketika dia terbangun, dia berada dalam satu lubang besar yang tingginya 4 meter dan tidak ada satupun yang ada di sana. Akhirnya dia tidak bisa minta bantu siapapun karena di tempat yang terasing. Apa yang dilakukan kemudian? Karena dia orang yang paham bahwa tubuhnya butuh protein, butuh makanan, dia berada pada lubang yang lumayan dalam, kemudian hanya ada tumpukan-tumpukan kayu bekas. Yang dia lakukan adalah untuk membuat dia tetap bertahan hidup, menemukan serangga-serangga yang bisa dia gunakan sebagai bahan makanan yang untuk dia bertahan hidup. Dan dalam kisah itu disampaikan bahwa dia selama 1 tahun bergantung kepada serangga-serangga yang ada dalam tumpukan kayu itu. Sampai suatu saat dia ditemukan oleh seorang anak yang menggunakan drone-nya dan melihat ada pergerakan di bawah tanah. Nah, itu salah satu contoh yang kita bisa berikan kepada anak, bahwa merefleksi itu adalah seseorang anak ketika dia diberi pengetahuan, dia bisa menggunakan pengetahuannya itu ke dalam bentuk yang lain, Bapak Ibu sekalian. Contoh yang lain saya tadi sudah contohkan juga bahwa lampu yang ada hari ini mungkin masih kurang.
ada masalah masih. Kenapa? Mungkin dengan biaya masih mahal. Di Filipina, karena masyarakat tidak punya listrik, maka mereka menggunakan konsep eh, kimia atau zat apa konsep teori fisika atau kimia dalam membuat lampu yang ada di atap rumah dengan cara mengambil apa, botol aqua, mengisinya, kemudian ditempatkan di atap-atap rumah dengan cara melubangi merefleksi, atau dalam hal ini merefleksi ini levelnya sudah mengevaluasi dan mencipta, Bapak Saudara. Kira-kira itu. Kemudian untuk Bu Fona, Bapak Ibu ya, bagaimana yang dikatakan berkesadaran pada kegiatan awal, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya lebih suka memberikan contoh, Bapak Ibu ya. Berkesadaran, Bapak Ibu sekalian, pernah saya hadir di SMA Sutomo Medan tahun 2012. Waktu itu saya mendampingi guru biologi yang mengajar mata pelajaran mutasi genetik, Bapak Ibu sekalian. Jadi di awal mereka belum mulai belajar, Bapak sekalian ya. Ada pertanyaan yang diberikan guru yang membuat anak-anak akhirnya sadar. Ditanyakan oleh seorang guru pada anaknya, kalian sepakat nggak kalau semua nuklir di dunia, semua reaktor nuklir di dunia ini dimusnahkan, jadi tidak ada lagi reaktor nuklir. Jadi anak-anak ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Jadi belum mulai belajar saja mereka sudah punya pemahaman awal sendiri, ya, punya kesadaran sendiri. Atau mungkin bisa memberikan contoh-contoh. Misalnya saya dalam mengajarkan matematika, saya sering mengangkat kisah-kisah sufi, Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mengantar anak-anak percaya bahwa dia memang tidak pintar matematika, tapi dia tetap bisa punya pilihan kalau dia tetap bisa jadi orang yang suka matematika, walaupun tidak pintar matematika. Saya misalnya angkat kisah tentang Rabi bin Sulaiman, Bapak Ibu, ya, untuk memunculkan kesadaran. Ternyata orang yang sudah diklaim teman-temannya dia tidak pintar, namun pada akhirnya ya dengan kepercayaan diri yang mungkin panjang ya dalam kisah itu dia bisa menjadi ulama besar pada akhirnya. Jadi kesadaran yang dimaksud itu tidak harus langsung masuk ke konten materi, Bapak Ibu sekalian ya, tapi bisa masuk ke bagian-bagian yang memotivasi siswa secara intrinsik, Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin begitu Bu Fona. Kemudian Bapak Ibu sekalian terkait yang pertanyaan Bu Fona yang berikutnya terkait tentang mana yang idealnya ada, mana yang tidak wajib ada, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi tayangan yang saya berikan tadi, ada beberapa yang disampaikan itu harus ada dan boleh tidak ada. Misalnya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah share ke Bapak Ibu sekalian, yang harus ada di identifikasi itu adalah dimensi profil lulusan, itu wajib ada. Dan tidak mesti tulis ke 8-8-nya kemudian dipilih. Bisa saja tulis yang dipilih saja. Kemudian untuk desain pembelajaran, yang wajib ada itu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua praktik pedagogis dan lingkungan pembelajaran di desain pembelajaran. Jadi identifikasi ada dimensi profil lulusan, desain pembelajaran ada, praktik tujuan pembelajaran, praktik pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran yang wajib ada. Sementara yang tidak wajib ada artinya opsional ya, boleh ada boleh tidak, kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Di situ kelihatan nanti kalau Bapak Ibu dapat download dokumen yang saya share, di situ kalau tertulis opsional berarti boleh tidak ada. Kemudian untuk pengalaman belajar, itu ada kegiatan awal itu di awal pembelajaran boleh tidak ada, ya. Kemudian di kegiatan inti itu ada tahapan-tahapan yang mungkin memahami nggak harus ada, tetap harus ada. Yang mengaplikasi adalah yang harus ada. Kemudian asesmen juga ada 3 asesmen di situ. Ada asesmen proses asesmen awal, ada asesmen proses, ada asesmen akhir ya. Ini adalah yang mungkin sedianya ada di perencanaan pembelajaran kita. Ya. Demikian mungkin lebih jelasnya silakan download file yang saya bagikan. Mungkin paling tidak ini bisa menjadi bahan diskusi kita juga nanti. Mungkin dalam sharing di sini nggak cukup waktu, kita bisa sharing mungkin lewat WA nanti Bapak sekalian. Mungkin demikian Bu Eli dan Bu Fona, Pak Kaswan. Baik, baik. Terima kasih Pak John Abdi atas paparannya ya. Tentunya sudah membuat apa ya lebih mencerahkan ya Pak Kaswan dan Bu Fona.
Baik, terima kasih ya. Pada sisi pertama ini sudah selesai ya materi Pak John Abdi. Kemudian kita akan lanjut pada narasumber kedua, yaitu eh, eh, kepada Ibu Agustina Endah Ekawati. Kita persilahkan dengan segala hormat. Silakan Ibu Doktor. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ya, Bu Eli? Jelas Sangat jelas. sekali. Jelas sekali, Bu. Jelas, Ibu, jelas. Iya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul ya bersama dalam kegiatan webinar dengan tema pembelajaran mendalam ya bagi pengawas sekolah ya. Pada hari ini semoga kita dalam keadaan sehat ya. Penuh semangat ya Bu Eli ya. Baiklah Bapak Ibu. Saya izin share screen. Silakan Ibu. Pak Jumpa dulu. Bagaimana Bu Eli? Ya, sudah terlihat, tetapi masih ada. Iya, oke, sudah bagus. Sudah Oke. full. Baiklah Bapak Ibu, penghormatan saya kepada Bapak Ketua Kombel ya, Pak Muklis, MPD, kemudian Bapak Ibu, Bapak apa tadi ya? Pak John ya, Pak John Abdi sebagai narasumber dan penghormatan saya kepada Ibu Apri dan Ibu Eli ya sebagai moderator pada hari ini. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu pengawas sekolah yang telah berhadir pada hari ini. Ya, kebetulan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi, Bapak Ibu, di sini saling berbagi karena saya juga baru mendapatkan informasi ini ya bersama tadi Bu Husna ada juga dalam ruangan kita ya. Bu Husna, bagaimana kabarnya? Iya, baiklah Bapak Ibu, ini pembelajaran mendalam. Peran pengawas sekolah dalam implementasi pembelajaran mendalam. Nah, tujuan kegiatan kita adalah melakukan pendampingan kepala sekolah dan guru dalam implementasi pembelajaran mendalam. Nah, konsep pendampingan kita ya berdasarkan pasal 10 Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 dalam konteks pembelajaran mendalam. Kita sebagai pendamping satuan pendidikan diharapkan hadir sebagai mitra profesional yang mendampingi guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan dan menerapkan kerangka pembelajaran mendalam, menciptakan kebiasaan positif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini prinsip pendampingan. Yang pertama adalah membangun kepercayaan dan hubungan positif. Kemudian fokus pada pertumbuhan dan pengembangan guru. Di sini kita memberikan ruang untuk guru mengembangkan kompetensinya, bukan hanya sekedar dinilai saja. Kemudian ada kolaboratif dan memberdayakan. Bagaimana guru dilibatkan dalam proses membuat keputusan bersama dengan kepala sekolah, guru, ya. Kemudian yang keempat adalah berbasis kekuatan dan aset. Bagaimana sekolah mengangkat potensi-potensi yang ada di sekolahnya, ya. Kemudian bukan hanya untuk memperbaiki, tapi meningkatkan kekurangan-kekurangan yang ada di sekolahnya. Kemudian berorientasi pada tujuan dan tindakan, bagaimana menetapkan tujuan konkret dan aksi nyata, praktik baik yang sudah dicapai dalam praktik baik guru maupun kepala sekolah di sekolah.
Kemudian yang keenam adalah reflektif dan berkelanjutan, terus mengevaluasi dan memperbaiki, dan bagaimana mengembangkan lagi program-program yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir adalah sensitif, peka terhadap konteks dan kebutuhan individu. Bagaimana kita harus saling menghormati ya latar belakang, kebutuhan dan karakter setiap guru dan kepala sekolah dampingan kita. Metode pendampingan ya. Metode pendampingan yang kita lakukan adalah pendampingan guru dan kepala sekolah diawali dengan paradigma berpikir kita yang memberdayakan untuk pengembangan diri guru dan kepala sekolah. Dan ini dilakukan secara berkelanjutan dan terarah ya. Bagaimana metode pendampingan ini dilakukan secara training, mentoring, coaching, dan fasilitasi dan consulting. Ini dilakukan metode pendampingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan di sekolah binaan kita. Jadi kita bisa saja nanti misalnya di suatu sekolah kita melakukan training dan mentoring, tetapi di sekolah lain kita lakukan coaching atau fasilitasi. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan sekolah binaan kita dan sesuai dengan karakteristik sekolah binaan kita. Jadi kita bisa sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian di tahapan pendampingan, di sini ada perencanaan, bagaimana kita menyusun perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan, kemudian tujuan, indikator, keberhasilan, strategi apa yang kita gunakan, kemudian jadwal dan evaluasi pendampingan terhadap satuan pendidikan. Kemudian pelaksanaan dan evaluasi di sini menerapkan rencana pendampingan sesuai dengan kebutuhan sekolah kita, karakteristik sekolah kita. Kemudian penilaian proses dan hasil untuk perbaikan dan pengembangan pendampingan secara berkala. Kemudian ada pelaporan. Dalam pelaporan, bagaimana kita menyusun ya dan menyajikan hasil pendampingan secara sistematis berdasarkan dasar untuk tindak lanjut perencanaan tahun berikutnya. Nah, untuk pendampingan kepala sekolah ini bisa dilakukan ya. Ada praktik pedagogis, kemudian bagaimana kemitraan pembelajaran di sekolah, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ya. Kemudian ada pemanfaatan digital. Nah, di sini Bapak Ibu bukan hanya kepala sekolah yang kita dampingi tetapi juga guru ya. Bagaimana kita mendampingi guru. Guru di sini kita dampingi yaitu melalui prinsip dan pengalaman belajar mereka. Bagaimana mengasesmen ya. Tadi ada asesmen mulai dari asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kemudian ada bagaimana kita mendampingi guru terhadap bagaimana penyusunan perencanaan pembelajaran. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak John Abdi bagaimana tadi menyusun perencanaan pembelajaran secara mendalam tadi pembelajaran mendalam ya. Kemudian bagaimana kita mendampingi guru untuk praktik pembelajaran dan refleksi. Nah, dalam perencanaan pendampingan perencanaan pendampingan ini berdasarkan kebutuhan analisis kebutuhan sekolah kita. Kemudian tujuannya itu apa? Kemudian indikator keberhasilan yang ingin dicapai itu apa? Kemudian strateginya, jadwal dan evaluasi pendampingan terhadap satuan pendidikan. Nah, langkah-langkah perencanaan pendampingan
ya, mulai dari analisis satuan pendidikan ya, sekolah binaan kita yang berbasis data atau perencanaan berbasis data, bagaimana pemetaan rapor pendidikannya gitu, dianalisis sebelumnya, apa yang menjadi eh, apa yang menjadi kekurangan atau apa yang akan dilakukan perbaikan ya. Kemudian pemetaan komitmen kepala sekolah. Bagaimana ini komitmen kepala sekolahnya? Sudah masuk dalam posisi mana? Apakah penyemai perubahan atau apa gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi kita pemetaan kondisi guru. Kita harus memetakan bagaimana kondisi guru. Guru yang apa ya sekarang teknologinya apakah bisa mengoperasikan laptop IT-nya atau bagaimana kondisi gurunya dalam pembelajaran, bagaimana kondisi gurunya dalam eh, penyusunan perencanaan pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran maupun nantinya dengan melakukan asesmennya. Kemudian kita identifikasi hal-hal yang harus kita tingkatkan atau kita perbaiki bersama-sama dengan satuan pendidikan. Kemudian menentukan metode pendampingannya. Metode pendampingan apa yang harus kita lakukan di suatu sekolah. Apakah dengan mentoring atau dengan coaching atau dengan fasilitasi ya dengan 5 pendekatan metode pendampingan sesuai dengan kebutuhan sekolah kita masing-masing. Karena setiap sekolah itu memiliki analisis kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu menentukan target ya, menentukan target ketercapaian pendampingan. Nah, ini targetnya kita tadi di awal apa gitu ya. Bagaimanakah? Apakah sudah tercapai target tersebut atau belum? Kalau belum itu kenapa gitu ya? Kita harus dianalisis kembali. Nah, untuk pendekatan perencanaan pendampingan itu yang kita lakukan dengan SMART ya, dengan spesifik ya, kemudian terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu ya. Artinya di sini spesifik bermakna tujuan harus jelas ya, Bapak Ibu. Jelas dan fokus pada satu hasil tertentu. Apa yang ingin kita capai, siapa yang terlibat di dalamnya, di mana akan terjadi gitu. Jadi kita harus jelas di sini tujuannya itu untuk apa pendampingan kita. Kemudian terukur. Dalam unsur terukur ini, hasil harus bisa diukur dengan indikator atau bukti, ya Bapak Ibu ya. Indikatornya apa yang mau kita capai atau buktinya bagaimana ini buktinya? Apa yang dalam satu indikator itu buktinya itu apa gitu. Jadi bagaimana kita tahu tujuannya itu tercapai dan bagaimana bukti apa yang harus kita lihat gitu. Seperti misalnya penyusunan RKAS, berarti ya harus ada bagaimana RKAS-nya. Apakah harus sesuai dengan analisis kebutuhan capai rapor pendidikan tahun lalu atau bagaimana. Jadi indikatornya harus jelas dan buktinya apa saja gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dapat dicapai. Nah, untuk dapat dicapai ini tujuan harus realistis ya Bapak Ibu ya, dengan sumber daya dan kemampuan yang tersedia. Jadi untuk tujuan yang realistis ini memang kita bisa dicapai dengan kemampuan sekolah binaan kita. Jadi tidak, kalau orang Aceh bilang nggak cat langit ya. Jadi harus bisa realistis dan ada memang sumber daya di sekolah kita. Kemudian apakah ini mungkin dapat dilakukan dalam kondisi kita saat ini? Nah, itu untuk pertanyaan ininya ya.
Kemudian relevan. Nah, di sini di relevan ini, Bapak Ibu, tujuan sesuai dengan konteks dan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi, setelah kita analisis, bagaimanakah ini, apakah sesuai dengan tujuan dengan kebutuhan ya kebutuhan sekolah kita dari misalnya dari 6 indikator prioritas rapor pendidikan. Nah, di sini mana yang ingin kita tingkatkan ya bersama dengan sekolah binaan? Apakah di literasinya atau numerasinya atau di kualitas pembelajarannya? Nah, di kualitas pembelajarannya, apalagi yang mau ditingkatkan dari sub-sub indikator misalnya? Apakah metode pembelajarannya ya atau manajemen kelasnya gitu ya. Mengapa tujuan ini penting bagi kepala sekolah dan guru? Nah, seperti itu. Jadi tujuannya harus sesuai dengan konteks kebutuhan sekolah. Yang mana yang ingin ditingkatkan atau diperbaiki. Nah, kemudian ini adalah berbatas waktu ya Pak Ibu unsur yang terakhir time bound ya. Dalam maknanya itu adalah tujuan harus memiliki target ya, tenggat waktu atau jangka waktu. Kapan target ini akan dicapai? Apa saja tahapan dan waktunya? Jadi ada lini masanya ya. Oh, ini targetnya berapa bulan atau berapa minggu begitu ya. Jadi harus jelas targetnya apa yang akan dicapai dan waktu durasinya itu berapa berapa bulan ya harus jelas. Nah, untuk pendekatan perencanaan ini kita lakukan dengan backyard design ya. Bagaimana backyard design ini menentukan tujuan pendampingan terlebih dahulu. Jadi dimulai dengan tujuan akhir kita itu mau ngapain, hasil yang diharapkan itu apa. Kemudian secara yang kedua itu merancang apa asesmennya atau bukti-bukti apa yang nantinya bisa kita tampilkan gitu ya. Bukti keberhasilannya bagaimana ya. Kemudian rangkaian aktivitas yang untuk mencapai pendampingan itu bagaimana. Dan yang terakhir ini mengembangkan aktivitas pendampingan untuk mencapai tujuannya. Jadi berdasarkan rancangan asesmen tadi dan bukti-bukti yang sudah kita dapatkan, kita kemudian mengembangkan aktivitas pendampingan apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, ini ada contoh ya program pendampingan eh, kepala sekolah dan guru, ya. Nah, dari eh, prinsip kunci untuk penerapan ya pendampingan nanti kita ada wawancara ya dengan guru dan kepala sekolah ya mulai dari tujuan kita mau ngapain kemudian bukti autentiknya apa ya bagaimana pertanyaan esensial ini tuh penting sekali untuk pertanyaan esensial bagi kita ini ya bagaimana kita mampu menggali informasi dari guru dan kepala sekolah. Berikut ini ada program pendampingan. Bagaimana Bapak Ibu sudah nampak? Nampak Ibu Indah. Nah, di sini ada ini rencana pendampingan. Ya. Nah, di sini kita jelas berapa durasinya ya. Nah, apa kondisi awalnya bagaimana? Ya. Kepala sekolah misalnya di sini kondisi awalnya bagaimana? Nah, apa yang terjadi dalam kondisi saat ini gitu. Kalau misalnya masih ada temuan-temuan, ini kita tuliskan pada kondisi sekarang gitu ya. Misalnya di sini apa program supervisi akademik ada, tetapi tidak ada bukti pelaksanaannya. Jadi kita harus buat catatan-catatan hasil temuan ya yang kita gali dari kepala sekolah dan guru.
Kemudian di sini kita maunya apa, kondisi L-nya, targetnya itu apa. Nah, ini eh, kondisi idealnya itu kan minimal berapa persen guru menerima, ya, supervisi berbasis praktik kelas dan prinsip APM misalnya, ya, dengan umpan balik yang reflektif dari kepala sekolah. Oh, ini waktunya berapa bulan, harus jelas. Ada misalnya kita buat 3 bulan terakhir ini, apakah memang sudah dilakukan oleh kepala sekolah gitu ya. Nah, ini kenapa nih penyebabnya ini? Penyebabnya apa nih dengan kondisi seperti ini? Jadi harus jelas juga kita gali ya dari kepala sekolah dan guru. Ini penyebabnya apa? Oh, ini mungkin salah satunya penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan kepala sekolah dalam supervisi berbasis praktik misalnya gitu. Kemudian di sini ada misalnya kepala sekolah, kemitraannya bagaimana yang sudah berlangsung. Apakah kepala sekolah bermitra dengan apa ya, orang tua ya, atau lembaga-lembaga lain yang memang ada hubungannya dengan sekolah kita gitu ya. Nah, kebetulan di sini yang didapatkan adalah sudah berlangsung, tetapi masih masih terbatas, belum berjalan secara rutin. Nah, seperti itu. Ini kita gali informasi dari guru dan kepala sekolah. Uh, Memang sekolah-sekolah mengadakan rapat bersama ya, yang bersifat misalnya insiden yang waktu-waktu tertentu saja. Kalau tidak dilakukan secara rutin, memang sudah misalnya sudah ada jadwalnya seperti itu. Hanya insidental ya. Kemudian ya, di sini juga bagaimana lingkungan belajarnya. Nah, ini juga kita kita menggali informasi dari kepala sekolah. Nah, seperti itu. Sehingga bagaimana ini hasil rapor pendidikannya, bagaimana kenyamanan psikologis muridnya gitu waktu dalam pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya, apakah masih atau sudah bersemangat dalam pembelajaran atau bagaimana, atau masih kurang aktif dalam pembelajaran, masih takut-takut bertanya ya. Jadi kita harus menggali informasi dari kepala sekolah dan guru. Nah, di sini bagaimana pemanfaatan digital, kemudian bagaimana guru ya, bagaimana prinsip dan pengalaman belajar dari guru. Ini berdasarkan wawancara yang kita gali dari guru dan kepala sekolah. Ya, seperti ini contohnya. Nah, dari kegiatan-kegiatan penggalian informasi yang kita lakukan ya, kita tuh membuat kesimpulan ya, membuat kesimpulan. Nah, seperti ini, membuat kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil asesmen awal tadi yang sudah kita gali dari kepala sekolah, dan ini di mana letaknya ya sekolah tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini ada program pendampingan untuk kepala sekolah ya. Nah, seperti ini. Mulai dari komponen praktik pedagogis, kemudian kemitraannya bagaimana, lingkungan belajarnya, kemudian pemanfaatan digital ya. Itu bagaimana. Nah, kita juga sudah menggali informasi yang di awal tadi ya. Nah, ini juga ada juga program pendampingan untuk gurunya gitu ya. Jadi di program pendampingan untuk gurunya itu komponennya mulai dari prinsip pengalaman belajar, kemudian bagaimana guru melakukan asesmen ya, hingga ini ada perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian di jadwal pendampingan sini sudah jelas juga kita maunya apa gitu ya. Kita mau apa di jadwal penerimaan di bulan apa gitu ya, minggu keberapa, jelas jadinya fokusnya tuh untuk apa. Nah, kegiatannya mau ngapain gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, ini buat perencanaannya sampai di Desember misalnya ya. Nah, kita kegiatan-kegiatannya tuh harus jelas. Oke.
Nah, di sini ada panduan bagaimana perencanaan pendampingan untuk pembelajaran mendalam. Ini contohnya ya Bapak Ibu, di sini ada formatnya. Nih, Bapak Ibu tinggal nanti mengisi ya apa sih yang yang akan dilakukan gitu. Indikator keberhasilannya apa ya? Pertanyaan asesmennya apa? Metode asesmennya apa ya? Dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi atau apa gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian temuan-temuannya dan kebutuhan apa untuk penguatan nantinya. Nah, seperti ini nih, ini untuk panduan pendampingannya. Nah, sini Bapak Ibu juga bisa ya untuk sumber data pendukung ya. Sumber data pendukung kita juga bisa kita dapatkan dari rapor pendidikan, kemudian ada dokumen supervisi dari kepala sekolah ya. Kemudian ada RPP ya, kemudian ada rubrik asesmen dan artefak murid. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan wawancara ya kepada guru dan kepala sekolah. Atau juga hasil dari forum komunitas belajar dan refleksi bersama dengan guru dan kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu ada rentang skornya ya, bagaimana Bapak Ibu kategori sekolah ya, kategori dalam fase 1 ya. Nah, ini bagaimana ini? Ini ciri-cirinya ya. Jadi dalam kondisi apa nih sekolah binaan kita? Apakah dalam kategori fase 1, fase 2, fase 3 atau di fase 4? Jadi Bapak Ibu sudah ada ini skala prioritasnya. Ketika misalnya kita menemukan sekolah yang apa ya berada di fase 1, otomatis kita akan melakukan pendampingan yang lebih ekstra dan intensif untuk sekolah tersebut. Jadi sudah jelas strategi apa yang kita lakukan ya. Nah, di sini sudah ada panduannya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Jika ini sudah ada indikator-indikator apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan ya sekolah atau satuan pendidikan dengan pencapaian asesmen awalnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini contoh pendampingan kepala sekolah dan guru ya melalui SMART ya. Nah, kita lihat kondisi awalnya nih ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh juga nanti dibagikan ya. Ya, ini ada gap analisisnya, bagaimana kondisi awal menuju kondisi yang idealnya, begitu ya. Di program pendampingan kepala sekolah, program pendampingan gurunya. Ini contoh pendampingan kepala sekolah dan guru berdasarkan backward design ya. Tampilannya nampak Bu Ida kan? Ini Nampak, kembali nampak Bu Endah, nampak. nampak. Saya takutnya karena ini kan ini ya ngeling gitu. Nah, ini jelas jadi kita tuh banyak menggali informasi dari kepala sekolah dan guru. Oke.
Ini kita lihat contoh lain pendampingan kepala sekolah dan guru terkait implementasi pembelajaran mendalam, ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, contoh ya, misalnya ini di TK, ini bagaimana nih, ini utama apa gitu ya, yang menengah dan akhir. Jelas, jadi masing-masing sekolah itu kita harus ada datanya, Bapak Ibu ya. Jadi eh, memang agak berat untuk yang banyak sekolah seperti saya ada 17 sekolah ya, 17 sekolah, 17-17-nya harus ada gitu ya. Eh, Bagaimana perencanaan pendampingan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain karena tidak sama sesuai dengan analisis kebutuhan satu sekolah itu. Jadi kita memiliki 17 sekolah, jadi kita harus menganalisis ya 17 sekolah gitu. Jadi memang kalau untuk sekolah yang banyak ya agak sedikit lebih ekstra gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk pelaksanaan dan evaluasi pendampingan dalam penerapan perencanaan pendampingan sesuai dengan tadi kebutuhan satuan pendidikan dan penilaian proses dan hasil untuk perbaikan ke depannya bagaimana, yang mana yang mau kita tingkatkan, area mana yang mau kita tingkatkan, apakah di kualitas pembelajarannya atau apa gitu ya, yang sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah kita temukan ya di awal tadi, dan bagaimana pengembangan pendampingannya yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, kita menggunakan strategi pelaksanaan dan pendampingan melalui model ORCA ya. Ini bagaimana kita mengamati terlebih dahulu ya Bapak Ibu, mengamati, mengobservasi ya pembelajaran atau kepemimpinan kepala sekolah secara objektif ya. Kemudian kita refleksikan ya. Hasil refleksi dari observasi yang kita lakukan secara kolaboratif bersama guru dan kepala sekolah. Kemudian memberikan coach atau dukungan ya. Coaching ini sebagai umpan balik berbasis data temuan-temuan yang sudah kita temukan di awal tadi ya. Bagaimana kita melakukan coaching, apa yang ingin ditingkatkan oleh guru atau kepala sekolah. Kemudian yang terakhir adalah tindakan ya atau action ya. Bagaimana kita menyusun dan menerapkan rencana tindak lanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu dalam pengembangan profesional pendampingan kepala sekolah dan guru yang berfokus pada siklus reflektif ya. Kita berkolaborasi untuk mendorong perubahan praktik kepemimpinan dalam pembelajaran secara nyata dan berkelanjutan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya, Bapak Ibu. Langkah bagaimana mengamati ya. Di sini kalau mengamati sudah jelas kita eh, mengamati ya kepala sekolah atau rekan sejawat guru untuk melakukan observasi terhadap praktik pembelajaran atau kepemimpinan tanpa menghakimi ya, menghakimi atau memberikan penjelasan kekurangan-kekurangan untuk memahami ya bagaimana perilaku nyata dan konteks di kelas maupun di sekolah. Nah, di sini kita menggunakan instrumen ya. Yang kita gunakan itu lembar observasi yang sudah disusun pada saat kita buat perencanaan pendampingannya ya. Kemudian merefleksi ya, bagaimana kita merefleksi, guru dan kepala sekolah melakukan refleksi bersama kita sebagai pendamping satuan pendidikan berdasarkan hasil observasi. Nah, refleksi ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran diri kita ya, mana yang perlu diperbaikin terhadap praktik baik yang sudah kita lakukan atau mana yang perlu ditingkatkan praktik baik yang sudah baik yang bagaimana, yang perlu ditingkatkan lagi yang bagaimana. Jadi kita nanti melakukan refleksi bersama guru dan kepala sekolah. Untuk panduan refleksinya disesuaikan dengan indikator-indikator apa saja yang tadi menjadi capaian ya di perencanaan pendampingan yang sudah kita buat di awal tadi. Kemudian bagaimana kita memberi dukungan ya, bagaimana kita memberi dukungan
Bapak Ibu pengawas sekolah memberikan umpan balik yang konstruktif dan coaching berbasis data, hasil observasi dan refleksi yang sudah dilakukan ya. Fokusnya pada memberdayakan ya, memberdayakan guru dan kepala sekolah, bukan instruksi satu arah atau mengintervensi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang mau ditingkatkan dari kepemimpinan kepala sekolah misalnya, apa yang mau ditingkatkan dari eh, apakah dari bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran guru atau bagaimana dalam praktik pelaksanaan pembelajaran atau bagaimana dengan menyusun asesmennya. Nah, apa yang mau ditingkatkan gitu ya. Jadi kita berdayakan guru dan kepala sekolah dan bukan mengintervensi. Nah, kita di sini instrumen yang kita gunakan adalah kita coaching ya, membuat catatan-catatan lapangan mana-mana yang mau ditingkatkan oleh guru dan kepala sekolah. Kemudian actionnya di sini, actionnya adalah guru dan kepala sekolah menyusun rencana tindak lanjut perubahan ya, perubahan praktik mereka dan strategi yang lebih baik dan berdampak kepada sekolahnya ya. Kemudian kita lihat lagi nih bagaimana praktik yang sudah dilakukan, strateginya supaya lebih terarah dan berdampak kepada sekolah binaan masing-masing. Nah, kita lihat contoh format orkanya ya. Di sini kayak Bapak Ibu untuk monitoring ya dan evaluasi. Nah, di sini sudah ada komponen-komponennya di kepala sekolah nih apa saja gitu ya. Mulai dari praktik pedagogis kepala sekolah, kemitraannya bagaimana, lingkungan belajarnya ya, bagaimana pemanfaatan digital, kemudian pengalaman belajarnya ya dengan guru ya, guru bagaimana asesmen ya, yang dilakukan dengan guru, apakah guru mampu melakukan asesmen tadi mulai dari asesmen awal, asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Kemudian bagaimana guru merencanakan pembelajaran, apakah tadi yang sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak John Abdi tadi ya, menyusun perencanaan pembelajarannya. Jadi nanti kita bisa menelaah bagaimana apakah sudah sesuai dengan komponen-komponen yang ada di dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian bagaimana praktik pembelajaran guru dan refleksinya. Nah, di situ sudah jelas ya komponen-komponen yang menjadi target atau tujuannya apa begitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan rekapitulasi peningkatan skor bagaimana ya, kondisi awalnya bagaimana, skor saat monif bagaimana, bagaimana peningkatannya ya. Nah, seperti itu. Oke. Saya yakin Bapak Ibu memang sudah sangat ahli ya dalam mendampingi. Nah, untuk implementasi pembelajaran mendalam, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak John tadi ya, ada 3 tahapan ya, ada 3 tahapan yang dilakukan dalam implementasi pembelajaran mendalam. Mulai dari perencanaan ya, perencanaan pembelajaran mendalam melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, kemudian karakteristik muridnya bagaimana, materi pembelajarannya ya, sumber daya apa yang digunakan, dan mitra pembelajarannya itu siapa ya. Nah, kalau mitra belajar ini ada juga sekolah-sekolah yang memang memiliki mitra pembelajaran. Contohnya ada di suatu sekolah binaan saya itu mereka mitra pembelajarannya tuh dengan guest teacher gitu, tamu tamu narasumber khusus gitu, sesuai dengan materi pembelajaran di intra maupun di kokurikuler ya. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, bagaimana dengan prinsip-prinsip yang tadi yang sudah dijelaskan Pak Jan tadi, ada berkesedaran, bermakna, menggembirakan ya, melalui pengalaman-pengalaman belajar
memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi 3 rangkaian kegiatan mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ya. Jadi pengalaman belajarnya itu bagaimana, nah, seperti itu. Kemudian tadi yang ketiga adalah eh, melalui asesmen ya. Jadi asesmen ini tidak hanya berfokus kepada penguasaan teori, tetapi juga bagaimana pemahaman konseptual yang mendalam, bagaimana eh, keterampilan berpikir kritisnya, serta penerapan dalam kehidupan nyata. Seperti itu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga bersama Pak Jan Abri tadi bagaimana tadi penerapan dalam kehidupan nyata terkait misalnya tadi ada eh, bagaimana klorofil ya, ada fotosintesis. Nah, itu bagaimana penerapan dalam kehidupan nyatanya. Nah, seperti itu. Nah, untuk perencanaan pembelajaran mendalam ini mulai identifikasi ya, ini ada beberapa komponen ya. Ada identifikasi, di sini mengidentifikasi bagaimana kesiapan muridnya, Izin kemudian Bu memahami Agus, karakteristik materinya barangkali ya. ya, Ya, ya izin Bu Agus, barangkali bisa dipersingkat lagi karena waktu kita sudah oke habis. ya, ini Ya. komponen-komponennya ya. Di komponen yang minimum ya, yang wajib ada gitu ya. Nah, oke, ini kemitraan belajar. Dimulai dari peran siswanya bagaimana. Eh, Kalau kemitraan belajar bukan hanya guru, eh, kepala sekolah juga bagaimana. Jangan kepala sekolah hanya menyarankan untuk lokakarya guru-gurunya, tetapi dirinya harus juga meningkatkan kompetensi melalui misalnya kelompok kerja atau kombel dari kepala sekolah seperti K3S atau apa ya dari komunitas belajar. Ya, kemudian untuk pelaporan ya. Nah, di sini komponen minimum untuk pelaporannya ya. Di sini komponen minimumnya adalah ada identitas pendampingan ya. Kemudian ada tujuan dan fokus pendampingan, ada gambaran sebelum dan sesudah ya pendampingan. Bisa kita menggunakan STAR ya, situasi tantangan aksi dan refleksi atau menggunakan ATAP ya Bapak Ibu. Kemudian ada rekomendasi tindak lanjut dan dokumentasi pendukung ya yang bisa kita eh, temukan ya Bapak Ibu. Nah, di sini harus ada kondisi sekolah yang berdampak pada pengembangan pembelajaran mendalam. Mulai dari visi dan tujuan sekolah, goals-nya mau apa, kemudian kepemimpinan, budaya kolaboratif, kemudian ada kedalaman pembelajaran dan evaluasi dan pengukuran baru ya. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih. Sudah waktunya ya. Oke. Ya, ya. Oke, Ibu Agus. Bu Endah Agustina, Masya Allah luar biasa ini ya. Daging semua. Sepertinya kita nambah jam ini menjadi 32 JP ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Agustina ini adalah tugas kita ini di dalam pendampingan pada sekolah dampingan ya, Bu Agus ya. Tentu banyak Iya. hal ya yang harus kita pelajari dan tentunya duduk bersama kembali bersama dengan pengawas sekolah. Jadi Bu Agus barangkali nanti ini akan banyak pertanyaan ini dari teman-teman ya, mungkin ya. Dan barangkali akan meminta waktunya lagi ya pada waktu berikutnya untuk menuntaskan hal-hal yang masih penasaran barangkali ya di sesi kali ini yang belum terpuaskan sepenuhnya dengan materi yang disampaikan tadi ya. Karena memang banyak sekali sih yang Bu Agus paparkan. Baik, ini Bapak Ibu kita sudah mendengar paparan Ibu
narasumber hebat kita ya, Ibu Dokter, Ibu Dokter Bagusina saja Indah ya. Megawati ya, pengawas sekolah dasar dari Biren ya, tapi ada juga TK ya, Bu Endah ya. eh enggak, untuk sementara enggak. Tadi saya ambil comot dari TK Oh iya, jadi, baik. jadi lihat gitu kan. Oke. Oke, Ada yang baik. Oke. ya gimana Bu Eli? Kita berikan teman kita untuk ini ya, raise hand ya, untuk bertanya ya. Iya, silakan nih Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, ada Pak Sidik. Ya, lanjut nanti ada dua penanya lagi boleh ya, Bu Agus ya. Walau waktu Boleh. kita sudah habis, tetapi kita mau, iya, sudah ada tiga orang penanya ini. Iya, kita ingin memberikan suaranya kepada tiga orang penanya ini, Bu Agus. Nah, yang pertama kita persilakan kepada Pak Sidik. Nah, Pak Sidik boleh diperkenalkan nama dari apa pengawas jabatannya ya. Kemudian dari mana nih, kabupaten kota apa tugasnya? Baik, silakan Pak Sidik. Ya baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Sidik. Saya bukan pengawas Bu, saya guru. Oh, Guru matematika di SMA Negeri Unggul Darussadah, Kelurahan Aceh Selatan Bu. silakan Oke, Pak. ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu narasumber sudah berbagi terkait pembelajaran mendalam ini yang sangat membantu saya ya untuk memahami tentang apa saja yang dilakukan pengawas sekolah terkait implementasi pembelajaran mendalam di satuan pendidikan. Tadi yang dipaparkan oleh Ibu narasumber ada kegiatan-kegiatan seperti supervisi, workshop yang bisa dilakukan oleh pengawas sekolah seperti itu. Namun contoh konkretnya belum ada, Ibu. Contoh konkretnya maksudnya saya belum melihat itu contoh konkret yang dilakukan pengawas terhadap sumber daya yang ada seperti kurikulum, terhadap guru seperti itu ya. Yang in-kurikulernya, co-kurikulernya seperti itu, kasus-kasusnya seperti apa saja seperti itu. Yang bisa ditangani dengan workshop atau dengan supervisi. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua adalah di dalam supervisi itu sendiri ada supervisi klinis. Ada supervisi klinis. Saya ingin menanyakan ke Ibu, kapan supervisi klinis itu dilakukan di sekolah? Itu pertanyaan terkait supervisi klinis, pertanyaan kedua. Yang ketiga adalah apakah supervisi klinis ini sudah dilakukan oleh pengawas atau memang ada diwacanakan di dalam kegiatan pembelajaran mendalam ini? Mungkin untuk menjaring ya guru-guru yang mungkin sedikit lemah mungkin ya. Dalam artian kita humanis ya, artinya kita tetap menghargai teman-teman guru yang masih kurang memahami seperti terkait pembelajaran mendalam, terkait pengalaman belajarnya, terkait memahaminya, mengaplikasi, merefleksi itu ya. Khususnya yang berkaitan dengan pelajaran matematika, Ibu. 3 pertanyaan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Pak Sidik. Ini bagaimana Bu Eli, langsung dijawab atau tunggu 3-3 atau gimana atau satu-satu? Boleh kita ini ya, kita sekalian aja boleh Bu Endah? Oh, boleh Pak Sidik tadi ya. Iya. Oke. Kita lanjut kepada Ibu Lisa Hiyah. Kepada Ibu Lisa Hiyah SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lisa Hia dari, kebetulan sama ini saya tadi dari Pak Sidik ya, Aceh Selatan juga ini. Ya, ya kebetulan saya, tetapi saya dari pengawas SMP ya, pengawas SMP. Kalau SMA itu kan provinsi ya, Bapak Ibu ya. Di sini kali saya ke Bu Endah. Ini tadi pada tahap pendampingan, ya Ibu ada mengatakan
pendampingan kepada kepala sekolah ya. Karena kan saya tahu itu kepala sekolah kan dia hanya khusus manajerial ya, tidak ada lagi untuk mengajar. Tapi tadi di situ ada dikatakan prak- praktik pedagogis ya. Pendampingan kepala sekolah yang nomor satu praktik pedagogis, ada 4 ya, sampai pemanfaatan digital. Jadi saya belum paham apa maksudnya, itu yang pertama pertanyakan. Yang kedua, kita di sini Ibu Endah, kita kan untuk metode pendampingan itu kan ada 5 ya, ada bermacam-macam. Tetapi kita lebih sering untuk menggali kemana arah mana ya, mengeksplor kepala sekolah ini dengan menggunakan coaching. Tetapi yang saya temui, rupanya tidak semua kepala sekolah itu bisa kita coaching. Tetapi sebenarnya kita harus mengcoaching beliau. Bagaimana ya ini treatment atau tahapan yang harus kita lakukan sebagai kepala sekolah biar ini bisa terlaksana. Saya rasa demikian aja Bu Endah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa ya. Ya, lanjut kepada penanya ketiga, kepada Ibu Salma dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, tadi kalau tidak salah ya, tadi saya melihat di contoh itu di perencanaan pendampingan, itu saya melihat ada beberapa contoh. Karena yang selama ini mungkin ya, karena mungkin saya belum pernah mendapatkan ya semacam pelatihan tentang pendampingan yang terbaru ya, pendampingan PM. Yang kemarin-kemarin kami masih lebih fokus pada pendampingan satuan pendidikan. Jadi tadi ada beberapa contoh ya perencanaan pendampingan, ada yang pakai smart ya kalau nggak salah ya tadi. Apakah kita harus menggunakan ke semua perencanaan itu atau boleh salah satu saja? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Endah ya sudah diserbu oleh 3 penanya dengan pertanyaan yang beragam ini ya. Iya. Iya, Bu Endah tentu juga sudah merangkum ya. Ini ada Pak Sidik dan Bu Lisahiyah serta Bu Salma. Untuk Pak Iya. Sidik ini adalah guru matematika Nurul Saadah dari Kurung Raya, Aceh Selatan tadi ya, pas nggak salah saya dengar. Nah, ini beliau bertanya bagaimana nih kegiatan yang dilakukan oleh pengawas sekolah ya, ada workshop, ada supervisi. Nah, eh, kapan ini dilakukan? Nah, supervisi klinis ini kapan dilakukan oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah? Kemudian yang kedua itu Ibu Lisahia pada tahap pendampingan kepada kepala sekolah. Praktik pedagogik itu kerangka pembelajaran mendalam itu ya, ada praktik pedagogik, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran ya. Nah, apakah itu kesemuanya harus dilakukan? Kemudian untuk metode pendampingan yang sering dilakukan itu coaching, tetapi tidak semua kepala sekolah itu siap di coaching, tetapi seharusnya semua kepala sekolah itu mestinya di coaching. Bagaimana caranya ini untuk melaksanakan coaching supaya semua kepala sekolah dapat di coaching dengan baik gitu. Ya, kemudian yang ketiga Bu Salma ya, apakah kita dapat melakukan apa tadi? Perencanaan. Smart. Iya, dengan smart dan Orca tadi ya. Ya, pendampingan dengan smart. Baik. Silahkan nih Bu Endah. Iya, terima kasih Bu Eli ya. Terima kasih nih Pak Sidik ya. Ini sangat menarik ya, supervisi dan workshop. Ini untuk pengalaman pribadi aja ya Bu Eli ya, Bapak Ibu semua. Kebetulan saya itu kan ada mendampingi, kalau kita mendampingi Kombel ya, Kombel. Nah, kita bisa pendampingan nanti komunitas belajar sekolah ya melalui workshop sesuai dengan tadi hasil supervisi. Nah, seharusnya kan memang kalau tugas mensupervisi itu kita sebagai pendamping tidak terjun langsung ya di kelas. Itu adalah tugas dari kepala sekolah. Nah,
Kepala sekolah nanti dengan pengawas sekolah atau pendamping itu bisa berkomunikasi, berdiskusi terkait supervisi yang sudah dilakukan. Nanti ada informasi-informasi dari kepala sekolah. Nah, supervisi yang sudah dilakukan ya, ini apa, bagaimana, apa catatan-catatan penting yang ditemukan di saat supervisi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolah berdiskusi dengan pendamping satuan pendidikannya. Nah, ini pengawas-pengawas sekolah dan kepala sekolah ini kan mitra ya, mitra. Jadi harus sering-sering berdiskusi terkait perkembangan gurunya. Nah, setelah melakukan ya analisis tadi eh, atas dasar informasi ya yang dilakukan oleh kepala sekolah itu apa-apa saja begitu ya. Nah, itu baru kita buat workshop apa yang mau ditingkatkan nih. Ini di dalam penyusunan misalnya gini, waktu membuat perencanaan pembelajaran. Nah, apa yang masih kurang dari kita hasil diskusi tadi dengan kepala sekolah? Karena kepala sekolah yang wajib mensupervisi ya, kecuali kepala sekolah uh, meminta bantuan ibu pengawas sekolah, tolong saya mau mensupervisi nih guru. Nah, itu baru bisa kita masuk ya untuk mensupervisi atas permintaan bantuan oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu. Itu untuk workshopnya. Jadi analisis supervisi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi kita mau workshopnya apa? Apakah di perencanaannya atau di pelaksanaan atau praktik baiknya atau dalam asesmennya ya. Kan ada tadi tiga ya, ada tadi tiga dalam pelaksanaan atau implementasi eh, pembelajaran mendalam mulai dari perencanaan pembelajaran, kemudian implementasinya ya, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen tadi ya. Itu bisa kita ambil salah satunya sesuai dengan hasil tadi supervisi kepala sekolah. Kemudian, kapan sih supervisi klinis dilakukan gitu? Supervisi klinis ini adalah supervisi yang dilakukan atas permintaan si guru ya. Jadi gurunya ini yang meminta kepala sekolah atau pengawas sekolah. Ini saya ingin disupervisi gitu ya. Secara klinis ini saya kekurangannya di sini. Nah, itu perlunya tadi ada coaching lagi Bu Eli. Ketika coaching itu barulah tadi Bu Pak atau Bapak Kepala Sekolah, saya perlu nih mau disupervisi secara klinis. Jadi kalau supervisi klinis itu memang atas dasar permintaan si guru tersebut ya. Nah, seperti itu. Tadi untuk supervisi klinis sudah jelas ya Pak Sidik ya. Jadi permintaan dari guru, kalau misalnya saya nih waktu pelaksanaan pembelajaran di medianya ini saya kurang nih, Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Pengawas gitu ya. Saya ingin dong disupervisi gitu ya. Di bagian ininya media pembelajaran saya udah bagus atau belum gitu. Itu bisa saja atas dasar permintaan si guru tadi ya. Kemudian tadi ada Ibu Islayah ya terkait praktik pedagogis ya. Memang kepala sekolah tidak masuk kelas lagi ya Bapak Ibu, tapi dia perlu untuk ilmu praktik pedagogisnya itu perlu ya. Bagaimana nanti kepala sekolah mensupervisi kalau misalnya belum memahami bagaimana apa saja praktik pedagogis yang akan dilakukan oleh gurunya. Jadi ini perlu sekali eh, untuk nanti supervisinya, bagaimana kegiatan supervisinya itu berjalan dengan baik atau tidak. Kan tidak mungkin kepala sekolah tidak mempunyai ilmunya gitu ya. Jadi perlunya ada praktik pedagogis ini, kepala sekolah juga perlu paham ya, paham terkait praktik-praktik pedagogis yang dilakukan oleh gurunya nanti. Kemudian terkait metode pendampingan yang ditanyakan oleh Ibu Islahiyah tadi ya. Iya, iya benar. Coaching ya. Iya. Ini pengalaman saya ya, kebetulan memang kalau kepala sekolah dan kepala sekolah itu agak kesulitan untuk mengemukakan apa sih yang mau ditingkatkan dirinya gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan komunikasi secara intensif. Kita bisa menggali lagi informasi dari kepala sekolah ya. Kebetulan saya itu memang ada beberapa kepala sekolah yang memang
kesulitan untuk mengemukakan ya, saya nih kurangnya di sini gitu, saya mau meningkatkan ini. Nah, itu bisa kita lakukan melalui komunikasi Ya, yang Nam. intens dengan menggali Lihat logo nih, link ke informasi-informasi masa. lebih lanjut terkait tugas-tugas kepala sekolah, ya bagaimana terkait supervisinya, itu bisa kita lakukan dengan tadi komunikasi dan tanya jawab tadi ya. Diskusi lanjutan terkait kalau misalnya di sekolah kan kita ada komunikasi bersama kepala sekolah ya. Nah, kira-kira yang intensif bagaimana mendalam gitu. Eh, tapi ingat ya Bapak Ibu, untuk pertanyaannya kita menggunakan apa, siapa, di mana itu untuk nanyanya. Tapi jangan tanya kenapa ya. Kadang itu seperti menghakimi ya. Kenapa ini kepala sekolah begini? Jangan. Jadi menggunakan ya bagaimana Bapak ini melaksanakan kegiatan perencanaan pembelajaran ini guru-guru bagaimana ini ada kemajuan apa gitu kan. Nah, itu kita bisa gali-gali informasi terkait tadi ya metode pendampingannya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan nanti oh ini kita bisa lakukan dengan fasilitasi, oh ini kita bisa lakukan dengan coaching gitu. Oh, ini kita bisa lakukan dengan mentoring. Kalau memang nanti informasi yang kita terima bahwasannya kepala sekolah itu memang kurang mendapatkan misalnya format ini belum paham nih Bu, ini gimana gimana gimana. Berarti ini kan dia butuh mentoring misalnya. Oh, kita kasih contoh-contoh nyata konkret yang dari yang udah pernah kita lakukan atau misalnya dari sekolah-sekolah lain yang memang sudah melakukan gitu. Jadi kita bisa melakukan tadi metode pendampingannya sesuai dengan kebutuhan kepala sekolahnya. Ada juga kepala sekolah memang yang nggak butuh gitu, memang sudah bisa, udah mandiri, udah tahu gitu terkait ininya ya metode pendampingan. Kemudian tadi ada pertanyaanku sama ya terkait perencanaan smart ya. Nah, kalau sekarang kita masih menggunakan perencanaan yang melalui 4 tahap ya, yang 4831. Nah, seperti itu. Ini kan untuk yang kedepannya, pendampingan untuk perencanaan, pendampingan untuk pendampingan pembelajaran mendalam. Nah, ini mungkin belum beredar ini ya, Bapak Ibu, belum beredar secara luas gitu ya. Kita masih menggunakan yang 4831. Nah, seperti itu. Baiklah Bu Eli. Silakan Baik, saya kembalikan kepada Bu Eli. baik, luar biasa ya. Beri aplaus ya Bapak Ibu untuk narasumber kita ini yang luar biasa hebatnya ya Ibu Dokter Agustina Endah Ekawati MPD. Nah, sekiranya sudah dapat membantu ya teman-teman untuk apa ya memberi penjelasan ya terkait dengan apa yang menjadi keraguan. Dan Bapak Ibu tentunya kita sudah 18 menit apa dari waktu yang sudah kita tetapkan ya. Tapi tidak kalau saya sayang untuk mengkat kegiatan karena memang materi yang disampaikan itu memang sangat berguna untuk pendampingan kita pada sekolah dampingan. Terima kasih Bu Endah Ekawati ya. Dan sebelum menutup kegiatan ini tentunya eh, apa ya yang dapat saya simpulkan ya dari kedua narasumber hebat kita ya Pak John Abdi dan Ibu Dr. Agustina Endah Ekawati bahwa peran kita dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam pada sekolah dampingan kita adalah bagaimana menjadikan kepala sekolah itu adalah mitra kita yang tentunya dapat menggali kekuatan pada sekolah dampingan, pada guru-guru dampingan sehingga dapat membantu menjadi pengembang budaya belajar ya di sekolah tentunya dan peran kita pengawas sekolah ya ini tidak lari dari Perdirjen 4831 ya Bu Endah tetapi lebih mendalami ya lebih mendalami dengan 7 prinsip tadi ya yang sudah Bu Endah sampaikan ya dan
masih dengan 5 metode pendampingan ya, coaching, mentoring ya, consulting ya, dan tentunya dengan membuat laporan pendampingan ya, dan juga tidak kita memang tidak melakukan supervisi ya kepada guru-guru ya, tetapi juga tidak haram kalau kita mau melakukan supervisi ya, Bu Endah ya. Eh, Sesuai dengan apa ya, sekolah kita apakah utama ya, apakah menengah, dan apakah sudah mandiri nih. Kalau sudah mandiri mungkin hanya sekedar ini saja, bagaimana pemantauan dari jarak jauh, tetapi bagaimana nih yang memang harus prioritas, ini nggak mampu untuk mensupervisi aja nggak mampu, jadi kita harus turun ini masuk mendampingi dia untuk melakukan supervisi kepada guru-guru, mungkin seperti itu ya Bu Endah ya. Ya, dan tentunya ini apa ya, effort yang luar biasa ini untuk kita peran pengawas sekolah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan growth mindset ya pada diri kita sendiri, pada kepala sekolah dampingan kita, dan kepada guru-guru di sekolah dampingan kita juga. Terima kasih ya Bu Endah. Terakhir ya, untuk closing statement ya untuk kedua narasumber, boleh Pak John masih ada di ruang virtual kita? Masih, Bu, masih. Iya, boleh Pak John menyampaikan closing statement, kemudian Bu Endah untuk menutup kegiatan kita ini. Silahkan. Iya, baik Bu Eli, mungkin dari saya dulu ya. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dan penilaian itu adalah ibarat sekeping mata uang, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia berharga ketika dua sisinya punya, Bapak Ibu. Jadi bernilai sebuah mata uang atau sekeping mata uang itu ketika kedua sisinya ada. Jadi kalau ada pembelajaran maka ada penilaian. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, pastikan ketika kita ke sekolah melihat perencanaan pembelajaran guru, pastikan apa yang direncanakan itulah yang akan dinilai nanti ketika di penilaian. Jangan sampai guru-guru menilai sesuatu itu hanya karena berpikir ini bagus, padahal sebelumnya tidak direncanakan. Jadi pada prinsipnya dua hal ini jangan sampai tidak ada dalam satu proses pembelajaran. Mungkin demikian Bu Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Abdi yang luar Sama-sama biasa. Ibu. Ya, dilanjutkan oleh Bu Agustina. Ya, silakan Bu Dokter. Iya. Jadi pengawas sekolah itu kan mitra sekolah ya. Bagaimana pengawas sekolah bermitra dengan warga sekolah, yang mulai dari kepala sekolah, guru, ya, mendampingi dengan ikhlas ya, mendampingi dengan ikhlas bagaimana supaya sekolah itu tumbuh dan berkembang. Nah, seperti itu. Keberhasilan kepala sekolah, walaupun kalau keberhasilan kepala sekolah itu, oh ini kepala sekolah berhasil, itu nggak nampak itu ada pengawas sekolah di belakangnya. Tapi kalau misalnya kepala sekolah itu berhasil, otomatis ada juga andil kita sebagai pengawas sekolah, sebagai pendamping. Terima kasih, Bu Eli. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Dokter Agustina Indah Ekawati ya. Baik Bapak Ibu, luar biasa closing statement yang sangat hebat ya, bahwa bagaimana yang dikatakan sekolah itu hebat itu berasal dari pengawas sekolahnya ya. Pengawas sekolahnya melahirkan kepala sekolah hebat, kepala sekolah hebat melahirkan guru-guru hebat, dan guru-guru hebat melahirkan anak-anak hebat tentunya ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan kegiatan ini. Bapak Ibu, semoga kita dapat bertemu kembali pada kombel selanjutnya ya. Mari bersama kita di sini karena saling berbagi dan saling belajar ya Bapak Ibu, untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin ya, dan doa penutup majelis, Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka atubu ilaika. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Kami dari panitia mohon undur diri ya Bapak Ibu. Kita bertemu kembali pada kombel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Sampai jumpa lagi ya. Kita foto Terima bersama kasih boleh? Bu Eli, Iya. Bu Apri, Pak Muklis. Ya, Bu Agus ya. Gimana Terima kabarnya? kasih. Terima kasih ya. Kita foto bersama ya Bapak ya, silakan. Ada 3 layer ya, 3 layer kita 1, 2, 3. Iya. Oke, layar pertama saya akan tempel di Kombel. Kemudian layar kedua lanjut. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut pada layar ketiga. Oke, jangan lupa mengisi absensi ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sudah selesai. Apabila ingin meninggalkan room ini dipersilahkan Bapak Ibu. Semoga sehat selalu ya semuanya. Bahan Bu Dokter mohon di-share Bu Eli. Iya, nanti Link, kita link, share di grup Terima Kombel. kasih Bapak Ibu Ya, semuanya. materi Bu Izin link Enda absen, nanti kita ketemu Bu Agus. ya. link absennya Bu. Ya, link absen sudah di room chat juga nanti kita kirim ke ruang Kombel ya Pak ya, ke grup Kombel. Link absennya minta akses ya, tapi nggak bisa. Pakai ID belajar bisa masuk Ibu.